Bab 1631, Lin Ming menyerang balik. 1,21 miliar hanya 10 juta lebih tinggi dari tawaran Duke Full Moon. Sepertinya Lin Ming memperjelas bahwa dia akan menantang Duke Full Moon. Kualifikasi apa yang dimiliki bocah ini untuk melawanku? Duke Full Moon mengerutkan kening. Dia berpikir bahwa Lin Ming tidak akan mampu bersaing dengan dia, tapi Lin Ming benar-benar meneriakkan harga seperti itu. Dia seharusnya tidak memiliki banyak poin tersisa. Jika dia meneriakkan tawaran ini, maka dia pasti menempatkan dirinya dalam hutang yang besar. Dia ingin meminjam uang untuk berkompetisi. Apakah dia benar-benar berpikir dia bisa mengalahkanku? Duke Full Moon tidak menempatkan tawaran Lin Ming di dalam hatinya karena dia tidak menganggap Lin Ming sebagai lawan yang layak. Jika Lin Ming tidak membeli pil kuno tanpa nama, maka dia mungkin tidak berada dalam masalah. Tapi saat ini dia hanya seekor belalang kecil, mampu melompat beberapa kali sebelum dihancurkan. Hehe, dia hanyalah orang bodoh yang menamparkan wajahnya sendiri. Duke saya seharusnya merasa mudah untuk membersihkan orang seperti dia. Tidak akan ada kemungkinan baginya untuk menimbulkan keributan lagi. Junior magang, Sister King terkikik ketika dia melingkarkan dirinya di leher Duke Full Moon. Duke Full Moon tertawa. Dia berseru, 1,25 miliar. Namun, saat suara Duke Full Moon turun, dari kamar biasa, Lin Ming sekali lagi berseru, 1,26 miliar. Suara Lin Ming tenang dan mantap seolah-olah dia bahkan tidak peduli dengan poin ini. Kulit Duke Full Moon langsung menjadi gelap. Dia berdiri, tatapannya menyala-nyala saat dia menatap ke arah Lin Ming. Matanya tampak seolah-olah bisa menembus formasi susunan isolasi di sekitar kamar Lin Ming dan membunuh semua orang di dalamnya. 1,3 miliar. Saat ini, orang lain mengajukan penawaran. Orang ini bukan Lin Ming atau Duke Full Moon. Sebaliknya, mereka juga berasal dari ruang VIP. Suara ini dalam dan nyaring, disertai aura yang dalam, mereka jelas juga seorang master. Ada banyak raja dunia dan raja dunia agung yang menggunakan tombak. Mereka pasti menginginkan tombak dewa tingkat harta karun roh Empyrean ini. Duke Full Moon terdiam, tidak langsung merespon. Sepertinya dia sedang menunggu Lin Ming meneriakkan tawaran lain. Dia tahu bahwa Lin Ming juga seorang seniman bela diri yang menggunakan tombak, dia pasti akan gigih menawar yang satu ini. Setelah menunggu beberapa saat dan tanpa Lin Ming meneriakkan tawaran, Song Wen mulai menghitung mundur. Hal ini menyebabkan mata Duke Full Moon berkedut karena marah. Dengan ini, jelas bahwa Lin Ming mengincarnya. 1,35 miliar. Duke Full Moon berteriak. Dan saat ini, seperti yang dia pikirkan, Lin Ming segera menindaklanjuti, 1,36 miliar. Suara Lin Ming tetap tenang, sepenuhnya mengabaikan kemarahan Duke Full Moon yang meningkat. Kedua pria itu berselisih tajam. Ini tidak mungkin. Dari mana dia mendapatkan begitu banyak poin? Shadow Overflow mengerutkan alisnya. Menurut informasi yang diperolehnya, Lin Ming memiliki antara 1 sampai 2 miliar poin. Setelah membeli pil kuno tanpa nama, dia seharusnya memiliki sisa 700 sampai 800 juta poin. Bahkan jika dia meminjam beberapa poin, akan luar biasa jika dia bisa meminjam 300 sampai 500 juta poin. Jadi bagaimana dia bisa meneriakkan tawaran setinggi langit yang hampir 1,4 miliar poin ini? Dia mungkin sengaja menipu saya sehingga saya harus membayar harga lebih tinggi. Menurut pendapat Duke Full Moon, Lin Ming menginginkan tombak emas valet ini bahkan dalam mimpinya. Tapi karena dia tidak mampu membelinya, bocah ini akan mengambil kesempatan itu untuk menipunya. Sebelumnya, Duke Full Moon dengan sengaja menjelaskan bahwa dia ingin menipu Lin Ming, dan sekarang Lin Ming membalasnya. Adipati, apa yang akan kamu lakukan? Maukah kamu menyerah? Apakah Anda ingin Lin Ming jatuh ke dalam perangkapnya sendiri dan kehilangan kualifikasi untuk pelelangan dan dihukum oleh Divine Runic Masters Guild? Tidak, aku harus memenangkan tombak ini apapun yang terjadi. Dan Lin Ming ini adalah seseorang yang sangat dihargai oleh Divine Runic Masters Guild. Bahkan jika mereka menghukumnya, itu tidak akan menjadi sesuatu yang terlalu serius. Duke Full Moon berdiri, kesal. Dia mondar-mandir di ruang VIP-nya. Yang selalu kurang darinya adalah tombak yang bagus. Saat ini, betapapun mahalnya tombak emas valet ini, Duke Full Moon tetap harus membelinya. Ini karena setelah 20 tahun berikutnya, uji coba terakhir akan dimulai. Di seluruh jalan Asura, ujian terakhir adalah alam mistik yang paling berharga, yang menyimpan harta paling banyak dan terbesar. Itu luar biasa unik tanpa perbandingan lainnya. Duke Full Moon pasti tidak akan melewatkan kesempatan ini. Namun, bahkan kerajaan ilahi kekosongan ilahi memiliki kuota terbatas untuk membawa orang ke ujian akhir. Di dalam kerajaan ilahi kekosongan ilahi, Adipati Full Moon hanyalah seorang adipati yang berada di bawah Provinsi 9 Neter. Dia dianggap sebagai talenta luar biasa di Provinsi 9 Neter, namun ketika ditempatkan di seluruh kerajaan ilahi kekosongan ilahi, dia bukanlah yang terbaik. Ini karena kerajaan ilahi kekosongan ilahi terlalu besar dan ada banyak orang jenius yang berdatangan dari mana-mana. Sulit untuk berkembang dalam kemegahan dengan begitu banyak persaingan. Dengan kemampuan komprehensif Duke Full Moon saat ini, dia hanya meraih peluang 30% untuk menonjol. Tapi dengan Valet Gold Sphere ini, peluangnya bisa meningkat hingga 60-70%. Jadi, perang penawaran ini adalah perang yang hanya bisa dimenangkan oleh Duke Full Moon, dia tidak bisa dikalahkan di sini. Saat ini, orang ketiga yang menawar 1,3 miliar itu tiba-tiba meneriakkan harga lebih tinggi, 1,4 miliar.
Orang ini bisa mencium atmosfer ledakan yang kental antara Lin Ming dan Duke Full Moon. Dia juga sangat ingin melihat Lin Ming dan Duke Full Moon bergulat satu sama lain. Bagus, sangat bagus. Satu demi satu Anda ingin bersaing dengan saya, lalu tunjukkan berapa lama Anda bisa bersaing. 1,6 miliar, teriak Duke Full Moon, tiba-tiba menaikkan tawaran sebesar 200 juta. 1,6 miliar adalah tawaran ideal dalam pikiran Duke Full Moon. Menurut perkiraannya, tombak ini tidak boleh melebihi harga tersebut. Mendengar tawaran ini meledak entah dari mana, banyak orang yang tercengang. Harus diketahui bahwa dalam tawaran untuk mendapatkan harta roh Empyrean, hampir semua penawar adalah Raja Dunia hebat, atau Empyrean setengah langkah yang berada pada batasnya. Tetua tertinggi tingkat Empyrean tidak mau berpartisipasi dalam perang penawaran untuk harta roh Empyrean. Mereka memiliki harta roh Empyrean mereka sendiri, yang jauh lebih berguna daripada harta roh Empyrean yang dikembangkan oleh orang lain. Dengan jumlah 1,6 miliar poin, itu adalah harga yang lebih dari cukup untuk memaksa Raja Dunia mundur. Bahkan bagi para raja besar dunia, hanya mereka yang relatif kaya yang bisa mengajukan tawaran setinggi itu. Untuk sementara waktu, seluruh arena dibiarkan sunyi dan damai. Sepertinya tidak ada yang mau meneriakkan harga lain. Jika menyangkut jumlah uang yang sangat besar, bahkan Duke Full Moon pun merasa sulit untuk tetap tenang. Dia mengambil segelas anggur dari meja dan menyesapnya perlahan, akhirnya menenangkan sarafnya dengan cara ini. Dia harus membeli tombak ini berapapun biayanya. Yang dia takuti sekarang adalah seseorang menaikkan harga lebih jauh. 1,6 miliar, apakah ada tawaran yang lebih tinggi? Lagu Wen berteriak. Tidak ada yang menjawab, tetapi Song Wen tampaknya memiliki kapasitas kesabaran yang besar. Dia berteriak lagi dan lagi, setiap teriakan menyebabkan Duke Full Moon memiliki keinginan untuk segera keluar dan meninju wajahnya. 1,6 miliar, sekali saja. Song Wen akhirnya memulai hitungan mundur terakhir. 1,6 miliar, terjadi 2 kali. Song Wen dengan sengaja mengutarakan kata-katanya, berharap akan muncul tawaran yang lebih tinggi. Dan saat ini, suara tenang bergema dari kamar Lin Ming. 1,61 miliar. Tawaran ini lemah dan acuh tak acuh. Seolah-olah Lin Ming tidak menawar harga, melainkan berbicara nomor acak. Apa? Gelas itu hancur berkeping-keping di tangan Duke Full Moon. Anggur merah cerah terciprat ke lantai seperti darah. Dia berpikir bahwa tawaran sebesar 1,6 miliar adalah batasnya, dan bahkan Raja Dunia yang ikut serta dalam penawaran tersebut telah terdiam, tidak berani menawar harga lain. Tapi Lin Ming secara acak meneriakkan 1,61 miliar tanpa jeda sama sekali, seolah-olah poin hanyalah kotoran baginya. Duke Full Moon sangat marah. Dia membuka pintu ruang VIP dan bergegas keluar. Semua suite VIP melayang tinggi di udara langit arena. Setelah bergegas keluar, Duke Full Moon melayang di atas kepala semua orang. Untuk sesaat, semua orang memandang Duke Full Moon, tidak yakin mengapa dia keluar. Warna kulit Duke Full Moon tampak dalam dan suram. Dia menggunakan mata penuh kebencian untuk menatap ke arah Lin Ming. Lalu, dia perlahan berkata, saya curiga kamu berbohong. Tidak mungkin kamu punya poin sebanyak itu. Dengan kata-kata ini, seluruh arena menjadi gempar. Duke Full Moon bukanlah orang lemah yang mudah untuk dihadapi. Dia tahu bahwa Lin Ming ingin membeli Valet Gold Spear ini tetapi tidak mampu membelinya. Sedangkan untuk dirinya sendiri, dia membutuhkan tombak ini dan tidak mungkin dia menyerah. Jadi, dia sengaja membidik Lin Ming. Saat Duke Full Moon berbicara, mata semua orang beralih ke Lin Ming dan ruangan tempat dia berada. Dalam pelelangan pil kuno tanpa nama Anda telah menghabiskan 1 miliar poin, tetapi sekarang Anda bahkan meminta tambahan 1,6 miliar poin. Apakah Anda benar-benar memiliki 2,6 miliar poin? Kalau begitu, bawalah keluar supaya kita semua bisa melihatnya dengan baik. Duke Full Moon agresif dan mengancam. Di kamar pribadi, Xiao Moxian sedikit cemas. Lin Ming, apa yang kita lakukan sekarang? Lalat ini tidak mudah untuk ditipu, kita hanya punya sedikit lebih dari 1,9 miliar poin, itu jauh dari 2,6 miliar. Lin Ming mengerutkan kening dan kemudian berdiri. Dan saat ini, Duke Full Moon tertawa terbahak-bahak. Aku tahu kamu tidak punya banyak poin. Menurut apa yang saya tahu, orang di stan itu adalah bagian dari Divine Runic Masters Guild. Saya bahkan curiga dia adalah manipulator tawaran. Bab 1632, gila. Untuk membalas dendam terhadap Lin Ming, Duke Full Moon bersedia melakukan apa saja. Meskipun dia tidak secara spesifik menyatakan untuk siapa dia menjadi manipulator tawaran proksi, makna di balik perkataannya cukup jelas. Tindakan ini dilakukan agar Guild Master Rahasia Ilahi tidak memihak Lin Ming dan melindunginya. Lagi pula, mengajukan permintaan untuk menyelidiki kekayaan seseorang adalah tindakan yang tidak sopan. Itu adalah privasi pribadi mereka dan Lin Ming berhak menolak. Sekarang Duke Full Moon tiba-tiba melontarkan kata-kata ini, semua orang mulai mengoceh dalam kekacauan. Manipulator tawaran. Ini adalah istilah yang sangat sensitif bagi rumah lelang. Sekarang Duke Full Moon mengatakannya dengan lantang kepada semua orang di arena, bagaimana mungkin tidak terjadi keributan besar-besaran. Di panggung lelang, wajah Song Wen langsung menjadi gelap. Meskipun dia bisa mengusir Duke Full Moon dengan alasan dia mengganggu pelelangan, tindakan ini pasti akan mempengaruhi pelelangan itu sendiri. Penonton akan berpikir bahwa Divine Runic Masters Guild melakukan ini karena hati nurani yang bersalah.
Hal ini menempatkan Song Wen dalam teka-teki. Alasan Song Wen terjerumus ke dalam situasi yang memalukan ini karena kata-kata Duke Full Moon adalah karena profesi, manipulator tawaran, terlalu umum dalam lelang. Bahkan bisa disebut sebagai aturan tersembunyi. Tugas seorang manipulator penawaran adalah mengobarkan suasana, menaikkan harga, dan menyebabkan para penawar menjadi gila. Mereka akan menaikkan tawaran suatu barang, membuat penawar mengeluarkan lebih banyak uang untuk menang. Bahkan jika mereka membuat kesalahan dalam penilaian dan memenangkan penawar sebenarnya, mereka masih dapat menciptakan kesan yang salah tentang kejadian tersebut dan kemudian menciptakan lebih banyak dukungan untuk lelang berikutnya atas barang tersebut. Ini bisa dianggap sebagai iklan untuk rumah lelang. Hanya butuh komisi kecil untuk menghasilkan pendapatan yang jauh lebih tinggi. Dengan cara yang begitu mudah dan murah, tidak heran jika balai lelang akan mempekerjakan orang-orang tersebut. Namun, rumah lelang Divine Runic Masters Guild telah ada selama ratusan juta tahun. Mereka menghargai reputasi mereka di atas segalanya dan tidak akan melakukan hal-hal keji seperti itu. Meski begitu, sekali topik ini diangkat pasti akan menimbulkan kecurigaan. Oleh karena itu, keberadaan manipulator tawaran menjadi isu sensitif di balai lelang ini. Rata-rata orang tidak akan berani membuat klaim seperti itu, tetapi Duke Full Moon memiliki kerajaan ilahi kekosongan ilahi yang berdiri di belakangnya. Divine Void Divine Kingdom adalah Titan yang bahkan lebih besar dari Divine Rune City. Itu bisa disebut sebagai pengaruh spirita teratas di Jalan Asura. Kulit Song Wen terasa dingin. Matanya memancarkan niat membunuh yang kental saat menatap Duke Full Moon. Persekutuan Master Rahasia Ilahi memang lebih lemah dari kerajaan ilahi kekosongan ilahi, tetapi mereka bukanlah buah lunak yang mudah ditempa yang akan mudah melengkung jika disentuh. Mereka mengendalikan sejumlah besar Master Rahasia Dewa dan memiliki warisan seni rahasia dewa yang mendalam. Dalam aspek ini, mereka hampir merupakan organisasi Master Rahasia Dewa terkuat di seluruh Jalan Asura bagian dalam. Melihat tatapan dingin Song Wen, Duke Full Moon merasakan jantungnya tiba-tiba membeku. Meskipun dia tahu bahwa Song Wen bukan tandingannya dan Divine Runic Masters Guild akan kesulitan melakukan apapun padanya, pandangan ini masih menyebabkan Duke Full Moon merasa lemas di lututnya. Dia juga bisa merasakan bahwa karena kemarahan sesaat tadi, tindakannya terlalu kasar. Menyebutkan topik sensitif seperti itu di depan semua orang sama saja dengan menyinggung persatuan Master Rahasia Ilahi. Dia buru-buru berkata, "Semuanya, aku minta maaf atas kata-kataku tadi. Saya terlalu terburu-buru dengan apa yang saya katakan dan mungkin secara tidak sengaja telah menyinggung perasaan beberapa dari Anda. Tapi, saya masih berharap untuk memverifikasi sumber kekayaan dari penawar di kamar biasa tanda pagar 36, menurut yang saya tahu, usianya kurang dari 100 tahun dan sepertinya tidak memiliki pengaruh kuat yang mendukungnya dari belakang, jadi saya tidak percaya dia memiliki 2,6 miliar poin kekayaan. Duke Full Moon bukanlah seseorang yang dengan mudah memakan kerugian dan dia pastinya tidak akan bodoh dan membiarkan Lin Ming dengan bebas menipu dia. Jika Lin Ming ingin menipunya maka dia juga harus bersiap menghadapi serangan balik. Dalam situasi ini, secara alami tidak mungkin bagi Lin Ming untuk diam-diam tetap berada di kamarnya. Lin Ming membuka pintu menuju luar dan melangkah ke dalam kehampaan seolah-olah dia sedang berjalan di jalan yang tak terlihat, melayang tinggi di langit. Penampilan Lin Ming segera menarik perhatian semua orang. Itulah orang yang memenangkan pil kuno tanpa nama. Saya tidak mengira dia akan semudah ini. Dia tidak hanya muda tetapi budidayanya tidak terlalu tinggi, dia hanya berada di alam dewa ilahi tengah. Bagaimana orang seperti itu bisa memenangkan tawaran pil kuno tanpa nama dan menawar 1,61 miliar lagi untuk tombak emas valet? Menurut akal sehat, mustahil bagi seniman bela diri tingkat dewa ilahi tingkat menengah untuk memiliki kekayaan sebesar 2,6 miliar poin. Banyak orang menjadi semakin skeptis terhadap Lin Ming. Umumnya, mereka yang memiliki status dan kekayaan besar tidak akan mau repot-repot melakukan sesuatu yang tidak terhormat seperti menjadi manipulator tawaran. Manipulator tawaran yang dicari oleh rumah lelang seringkali adalah orang-orang tanpa status, dan orang-orang ini seringkali bersembunyi dalam pakaian VIP sehingga tidak ada yang tahu siapa mereka. Dengan usia dan budidaya Lin Ming, tidak dapat dihindari bahwa orang akan curiga dia adalah salah satu dari orang-orang ini. Menghadapi mata skeptis semua orang, Lin Ming tidak terlalu memikirkannya. Dia hanya menatap samar-samar ke arah Duke Full Moon dan berkata, "Sepertinya kamu tahu berapa total kekayaanku. Kalau begitu kamu juga harusnya tahu aku punya sekitar 2 miliar poin." Saat Lin Ming berbicara dia menjentikkan jarinya dan 19 batu giok merah darah terbang keluar dari cincin spasialnya. Slip giok ini masing-masing mewakili 100 juta poin dan secara khusus disediakan oleh Divine Runic Masters Guild. Saat batu giok merah ini melayang di langit, banyak orang merasa mata mereka memerah karena keserakahan. Banyak dari mereka belum pernah melihat 100 juta titik batu giok tergelincir dalam hidup mereka. Namun saat ini, meskipun Lin Ming mengeluarkan slip giok ini, banyak orang masih memandangnya dengan curiga. Jika Persatuan Master Rahasia Ilahi menggunakan dia sebagai manipulator tawaran, maka tidak aneh jika dia memiliki begitu banyak poin. Apalagi jumlahnya jauh kurang dari 2,6 miliar. Menghadapi adegan ini, Song Wen mengerutkan kening. Dia tidak menyangka akan ada acara seperti itu di tengah pelelangan. Duke Full Moon telah menghancurkan semua kepura-puraan kesopanan dengan Divine Runic Masters Guild. Meskipun ia telah meminta maaf atas tindakan cerobohnya, ia masih menanamkan benih keraguan di hati banyak orang. Dan yang mereka curigai adalah Lin Ming.
Menjadi sangat muda dan memiliki kultivasi yang rendah, sulit baginya untuk meyakinkan siapapun. Jika ini menjadi serius, maka total margin keuntungan lelang ini akan terpengaruh. Lagi pula, barang-barang yang dijual di pelelangan Divine Rune City seringkali 20-30% lebih mahal daripada harga transaksi normal di luar. Alasan orang datang ke sini untuk bersaing memperebutkan harta karun bukan karena murahnya tetapi karena beragamnya harta karun di sini. Ada terlalu banyak harta langka dan berharga yang bisa dimenangkan, banyak di antaranya sangat sulit ditemukan. Tidak ada sesuatu pun yang tidak dapat dibeli, yang ada hanyalah hal-hal yang tidak mampu dibeli. Jadi, bahkan menawar dengan harga tinggi adalah sesuatu yang semua orang bersedia melakukannya. Namun, begitu manipulator tawaran muncul, banyak orang akan curiga bahwa mereka sedang dipermainkan. Ini akan menjadi bencana bagi prestise pelelangan Divine Rune City. Song Wen sudah mempertimbangkan langkah-langkah bagaimana menangani masalah ini dengan benar. Dan pada saat ini, kulit Lin Ming tenang saat ia mengendarai gelombang pasang perhatian. Menghadapi ratusan ribu elit di arena lelang, termasuk sejumlah besar Raja Dunia besar, dan bahkan Empyrean, Lin Ming masih tetap tenang dan tentram seperti sebelumnya. Ketenangan seperti ini tidak bisa dipalsukan. 1,9 miliar. Sepertinya itu belum cukup, Duke Full Moon memasang senyum kemenangan di wajahnya. Meskipun dia merasa langkahnya ini agak kasar dan bahkan menyinggung persatuan Master Rahasia Ilahi, efeknya sangat bagus. Dia secara langsung mendorong Lin Ming ke sisi berlawanan dari semua penawar, jadi bagaimana mungkin Lin Ming terus bersaing dengannya. Adapun menyinggung persekutuan Master Rahasia Ilahi, begitu Duke Full Moon kembali dari persidangan terakhir, dia mungkin telah membangun fondasinya dengan cukup sehingga dia akan menjadi seorang Empyrean di masa depan. Pada saat itu, Divine Runic Masters Guild tidak bisa berbuat apa-apa padanya. Jadi bagaimana jika itu tidak cukup? Tahukah Anda bahwa batas waktu pembayaran lelang Divine Rune City adalah 10 hari setelah akhir lelang itu sendiri? Pada saat itu, saya sudah mengumpulkan poin yang cukup, jadi saya tetap bisa membayar jumlah akhirnya. Lin Ming berkata seolah-olah semuanya adalah hal yang biasa. Duke Full Moon terkejut ketika mendengar ini, lalu dia tertawa. 10 hari setelah berakhirnya lelang tidak lebih dari sebulan dari sekarang. Sebagai seniman bela diri alam Dewa Ilahi, apakah Anda benar-benar berpikir Anda dapat mengumpulkan 700 juta poin dalam waktu lebih dari sebulan? Apakah menurutmu orang lain sama bodohnya dengan kamu? Semakin banyak Duke Full Moon berbicara, kata-katanya menjadi semakin mengejek dan sembrono. Ketika penonton mendengar ini, mereka semua gempar. Mereka tidak tahu dari mana Lin Ming ini berasal, tapi semakin dia berbicara, semakin konyol dan salah kata-katanya. Adegan seperti itu bahkan menyebabkan Song Wen yang biasanya tegar merasa gelisah. Situasi perlahan-lahan menjadi tidak terkendali. Dan saat ini, Lin Ming terkekeh. Dia berkata, itu hanya mengumpulkan 700 juta poin dalam sebulan. Hanya karena Anda tidak bisa melakukan ini bukan berarti tidak ada orang lain yang bisa. Saya berpikir untuk menjual beberapa barang di rumah lelang beberapa hari dari sekarang, tetapi dengan situasi saat ini saya rasa saya dapat memilih untuk menjualnya hari ini. Saat Lin Ming berbicara, dia menelusuri cincin spasialnya dan 20 kertas simbol cahaya terbang ke udara. Kertas simbol ini adalah simbol api surgawi dan simbol dewa sesat yang ditingkatkan yang diciptakan Lin Ming. Setiap simbol rahasia dewa memiliki karakter, Lin di sudut kanan bawah. Melihat 20 simbol rahasia dewa ini, seluruh penonton menjadi bingung. Apa maksud anak ini? Apakah dia mengatakan bahwa 20 simbol rahasia dewa ini bisa dijual seharga 700 juta? Dia pasti bercanda atau semacamnya. Dia hanya melelang 20 kertas simbol itu. Mungkinkah benda itu bernilai 700 juta poin? Kertas simbol Lin Ming tidak memiliki penampilan yang indah. Kertas simbol yang dia gunakan adalah kertas simbol kelas atas. Untuk simbol rahasia dewa, yang menentukan nilainya adalah struktur rahasia di dalamnya, bukan kertas simbol itu sendiri. Lin Ming tentu saja tidak akan memilih untuk menggunakan barang-barang yang mencolok tapi tidak perlu mahal. Kelihatannya tidak banyak, mungkinkah dia mewarisinya? Mungkinkah itu simbol rahasia dewa kelas 7? Beberapa orang tiba-tiba berfantasi. Entah itu manusia atau harta karun, segala sesuatunya tidak dapat dinilai dengan pandangan pertama. Jika itu adalah 20 simbol rahasia dewa kelas 7 yang dibuat dengan bahan yang sangat mahal, maka menjualnya seharga 700 juta poin tidak akan menjadi masalah sama sekali. Bahkan harganya bisa melebihi itu. Beberapa simbol rahasia dewa kelas 7 teratas bisa terjual 700 juta poin. Simbol rahasia dewa kelas 7 terbaik bahkan harganya lebih tinggi daripada beberapa harta roh Empyrean. Namun, Master Rahasia Dewa di antara penonton menggelengkan kepalanya. Kau terlalu memikirkan banyak hal, itu adalah simbol rahasia dewa kelas 5. Saya tidak akan salah membaca fluktuasi energi tersebut. Orang yang berbicara adalah Master Rahasia Dewa kelas 5. Dia bukan anggota Divine Runic Masters Guild tetapi merupakan bawahan dengan pengaruh besar. Dia adalah individu yang dihormati dan dihormati. Mendengar kata-kata Master Rahasia Dewa kelas 5 ini, semua orang tercengang. Ini hanya simbol rahasia dewa kelas 5. 20 simbol rahasia dewa kelas 5. Orang bernama Lin Ming ini ingin menjualnya dengan harga setinggi 700 juta poin. Apakah orang ini gila? Bab 1633, Surat Sanggup. Simbol rahasia dewa kelas 5. Apa kamu yakin?
Seseorang bertanya pada guru rahasia dewa kelas 5 yang berbicara dengan nada takjub. Tentu saja, Master Rahasia Dewa itu balas menatap orang itu dengan perasaan tidak enak. Saya telah menggambar simbol rahasia dewa kelas 5 selama lebih dari 5.000 tahun, jadi bagaimana saya bisa salah membacanya? Saat Master Rahasia Dewa berbicara, banyak orang melihat lencana Master Rahasia Dewa di dadanya. Meskipun itu bukan yang dikeluarkan oleh Divine Runic Masters Guild, itu masih dengan jelas mengidentifikasi dia sebagai Master Rahasia Dewa kelas 5. Awalnya, beberapa orang berpikir bahwa simbol rahasia dewa yang diambil Lin Ming adalah warisan tingkat atas yang dia temukan di suatu tempat, namun sebenarnya levelnya sangat rendah. Dia ingin menjual simbol rahasia dewa kelas 5 di panggung lelang Divine Rune City. Apakah anak laki-laki itu mempermainkan kita? Saya pikir dia mungkin benar-benar manipulator tawaran yang disewa oleh Divine Runic Masters Guild. Dia mungkin dipekerjakan untuk meneriakkan harga dengan liar dan menimbulkan keributan untuk menaikkan tawaran. Orang tipe seperti ini pasti akan dipenjara oleh mereka nantinya. Saya pikir mungkin 10 slip batu giok merah darah itu mungkin palsu. Jika seseorang tidak memahami seni rahasia ilahi, akan sulit untuk menilai apakah batu giok yang diambil Lin Ming itu asli atau tidak. Orang-orang ini benar-benar anjing mati otak yang menjengkelkan. Aku tidak percaya mereka benar-benar mempertanyakan keabsahan dan nilai simbol rahasia ilahi kakak Lin. Xiao Moxian menggeram dari dalam ruangan biasa. Namun, meski dia mengatakan ini, dia masih merasa tidak nyaman. Berapa nilai dari 20 simbol rahasia dewa ini? Memang benar bahwa simbol rahasia dewa yang direvisi Lin Ming sangat ganas, tapi hanya ada 20 di antaranya. Terhadap semua pertanyaan dan keraguan ini, Lin Ming tetap diam. Di sekelilingnya, simbol rahasia dewa melayang ke atas dan ke bawah, berkilauan dengan kecemerlangan yang dalam. Namun keheningan ini menyebabkan kecurigaan penonton semakin dalam. Ketika orang-orang ini semakin kasar dengan bahasa mereka, sebuah suara yang agak menggoda bergema dari dalam lautan keraguan, yang tampaknya sangat terlihat. Banyak dari kalian yang benar-benar bodoh dan tidak terpelajar. Pernahkah Anda mendengar tentang simbol api kesengsaraan nirvanik sebelumnya? Suara magnetis dan menawan ini bergema dari ruang VIP. Pandangan semua orang mengikuti suara itu untuk melihat sosok cantik menonjol. Siapa wanita itu? Sebagian besar orang yang hadir tidak mengetahui tentang Suya, tetapi mereka tahu bahwa kamar VIP tempat Suya berasal disewa oleh Tanah Suci Empyrean. Dengan kata lain, wanita ini kemungkinan besar berasal dari Tanah Suci Empyrean. Dia adalah Nona Suya dari Tanah Suci Bintang Ekstrim. Tanah Suci Bintang Ekstrim sedang berperang dengan Tanah Suci Perselisihan Surga dan Nona Suya bertanggung jawab untuk mengelola perolehan simbol rahasia dewa di persekutuan Master Rahasia Ilahi. Seseorang yang mengenal Suya menjelaskan. Semua orang terkejut. Suya bisa dianggap sebagai seseorang yang berstatus. Baginya untuk berbicara sekarang, kata-katanya secara alami memiliki bobot tertentu bagi mereka. Suya sepertinya tidak mendengar pembicaraan di sekitarnya. Matanya tetap cerah dan murni. Baginya, tidak ada keraguan tentang nilai Lin Ming dalam pikirannya, dan ini adalah waktu yang tepat untuk berbicara mewakilinya. Memberi bantuan saat dibutuhkan selalu lebih baik daripada mencoba menyanjung di kemudian hari. Melihat Suya membela dia, Lin Ming samar-samar tersenyum dan dengan sopan mengangguk ke arahnya di kejauhan, mengucapkan terima kasih. Simbol api kesengsaraan nirvanik. Apa itu? Banyak orang yang bingung. Sebenarnya, seseorang tidak dapat menyalahkan mereka karena tidak mengetahuinya. Mereka yang datang ke Divine Rune City untuk pelelangan adalah orang-orang yang sangat kaya atau penguasa di wilayah mereka sendiri. Namun, orang-orang ini dipisahkan oleh gunung dan sungai dan banyak dari mereka tidak terlalu memahami dunia Master Rahasia Dewa. Dan ada juga beberapa orang yang bukan spirita namun berasal dari ras lain. Simbol api kesengsaraan nirvanik mengguncang bumi di antara para Master Rahasia Dewa dan khususnya di persekutuan Master Rahasia Dewa, tetapi seniman bela diri luar tidak tahu banyak tentang ini. Jalan Asura bagian dalam terlalu besar. Bahkan orang-orang dengan tingkat pengalaman yang luas akan merasa sulit untuk mengetahui bahwa simbol rahasia dewa kecil mampu menciptakan perubahan yang luar biasa dalam perang antara Tanah Suci Bintang Ekstrim dan Tanah Suci Perselisihan Surga. Simbol api kesengsaraan nirvanik. Wanita ini sepertinya sangat menghargainya. Meskipun orang-orang ini tidak tahu apa itu simbol api kesengsaraan nirvanik, jika wanita ini menjunjung tinggi simbol rahasia dewa ini maka itu jelas merupakan sesuatu yang luar biasa. Apakah pemuda ini menciptakan simbol rahasia ilahi ini? Saat banyak penawar membisikkan kecurigaan mereka satu sama lain, Suya membuka mulutnya dan berkata, Tuan Lin, jika Anda harus bersaing untuk tombak emas valet maka saya dapat meminjamkan Anda 1 miliar poin di muka. Meski suara Suya tidak nyaring, namun tetap menyebar ke seluruh arena lelang seperti petir yang menggelegar, menghantam telinga semua orang. Untuk sesaat, arena lelang yang ramai menjadi sunyi. Nona Suya akan meminjamkan 1 miliar poin kepada Master Rahasia Dewa Muda ini. 1 miliar poin bukanlah angka yang kecil. Untuk meminjamkan jumlah ini dengan mudah, ini membuktikan bahwa Suya jelas sangat mempercayai pemuda bernama Lin Ming ini. Dia mempercayai karakter moralnya dan percaya pada kemampuannya untuk membalasnya. Banyak orang tidak mengetahui simbol api kesengsaraan nirvanik yang Suya bicarakan. Dan meskipun ada orang-orang yang hadir yang mengetahui apa simbol rahasia dewa ini dan mulai menjelaskan keganasannya kepada orang lain, orang-orang ini masih setengah mempercayai kata-kata mereka. Tapi sekarang,
Dengan Suya yang secara langsung meminjamkan 1 miliar poin kepada Lin Ming, ini adalah bukti nyata betapa berharganya simbol api kesengsaraan nirvanik ini. Jika tidak maka tidak mungkin Suya meminjamkan uang sebesar ini. Saat ini, di ruang VIP tempat Suya berada, seorang pria berusia 30-an memiliki kulit yang sangat sakit. Junior magang, Suya, silakan masuk kembali dulu. Pria ini adalah saudara magang senior Suya dan juga seseorang yang dikirim oleh Tanah Suci Bintang Ekstrim ke kota Divine Rune untuk menawar barang dalam pelelangan. Bersama Suya, mereka berdua bertanggung jawab memenangkan material yang disebut Akar Roh Bir Putih. Dan materi ini adalah sesuatu yang secara langsung dinamai oleh ketua istana dari Istana Surgawi Bintang Ekstrim. Karakter macam apa yang dimiliki oleh Master Istana Surgawi Bintang Ekstrim itu? Kekuatannya dianggap tingkat atas bahkan di kalangan Empyrean dan dia adalah dewa seluruh Tanah Suci Bintang Ekstrim. Biasanya, hanya menyebutkan namanya saja akan menyebabkan semua murid Tanah Suci Bintang Ekstrim terdiam. Alasan mengapa Suya mampu menonjol dan sukses di Tanah Suci Bintang Ekstrim sebenarnya sebagian karena guru Istana Surgawi Bintang Ekstrim mengakui kemampuannya untuk berkomunikasi dan bernegosiasi dengan orang lain. Namun, hanya karena ketua istana mengakui bakat Suya bukan berarti dia diperbolehkan mengambil keputusan sendiri secara sewenang-wenang. Tanah Suci Bintang Ekstrim saat ini diregangkan untuk mendapatkan sumber daya. Suya dan kakak magang seniornya telah diberi wewenang untuk menggunakan 2,5 miliar poin dalam lelang ini dan ini adalah kekayaan pribadi Master Istana Surgawi Bintang Ekstrim. Kekayaan ini bertujuan untuk mendapatkan akar roh pohon bir putih, sesuatu yang dibutuhkan oleh ketua istana untuk meningkatkan senjata sihir asal vitalnya. Jika ada penundaan dan peningkatan kekuatan kepala istana terpengaruh, maka Suya dan kakak magang seniornya bisa mati 10.000 kali tanpa bisa menebusnya. Sekarang, Suya meminjamkan 1 miliar poin dalam satu tarikan napas. Hal ini membuat mereka hanya memiliki 1,5 miliar poin, jumlah yang tidak cukup untuk memenangkan akar semangat bir putih. Dan sesuai aturan lelang, seluruh utang harus dilunasi dalam waktu 10 hari setelah lelang berakhir. Jika Suya meminjamkan poin ini kepada Lin Ming dan sekaligus memenangkan akar semangat bir putih, maka Lin Ming harus membayar kembali miliaran poin tersebut dalam waktu singkat. Dan Lin Ming sendiri memiliki banyak barang yang perlu dia beli. Suya tahu bahwa selain 2 miliar poin di tubuh Lin Ming, dia benar-benar hanya memiliki 20 simbol rahasia dewa ini. Jika Lin Ming memiliki sumber kekayaan lain, mengapa ia memiliki syarat untuk meminjam 800 juta poin dari Tanah Suci Bintang Ekstrim untuk menjalankan misi menyusun simbol api kesengsaraan nirvanik? Tapi Suya masih meminjamkan Lin Ming miliaran poin ini karena dia secara keliru percaya bahwa dia benar-benar ingin membeli tombak emas valet ini. Bagaimanapun, Lin Ming adalah seorang seniman bela diri yang menggunakan tombak dan Suya dapat memperkirakan bahwa Lin Ming benar-benar harus menukar tombak darah Phoenix yang dia gunakan. Kakak magang junior, apakah kamu sudah gila? Kakak magang senior Suya memiliki kulit yang sangat jelek. Saat dia berbicara, dia sedikit terengah-engah karena marah. Kakak magang senior, kamu harus percaya padaku kali ini saja. Meskipun saya belum banyak berhubungan dengan Lin Ming, saya memiliki pemahaman yang jelas tentang karakternya. Dia tidak pernah melakukan apapun tanpa keyakinan tertentu bahwa dia bisa mencapainya. Di masa lalu saya meremehkannya beberapa kali. Saya pikir dia telah mengambil misi yang tidak mungkin dia selesaikan, tetapi hasilnya adalah saya menjadi pucat pasi karena malu. Pada akhirnya, saya harus mengabaikan rasa malu yang saya rasakan untuk meminta maaf kepadanya. Dia adalah tipe pria yang selalu menepati janjinya. Nada suara Suya menunjukkan dia tidak khawatir sama sekali. Tapi, meski di permukaan dia tampak tenang, telapak tangannya sebenarnya basah oleh keringat. Saat ini dia benar-benar membuat pertaruhan besar. Dia mempertaruhkan segalanya dengan harapan Lin Ming bisa menciptakan keajaiban dengan 20 simbol rahasia dewa itu. Suya sudah menyelidiki latar belakang Lin Ming secara menyeluruh dan menemukan bahwa dia adalah seseorang yang bahkan tidak bisa digambarkan sebagai seorang jenius yang sangat mengerikan. Lebih dari 20 tahun yang lalu dia hanyalah seorang guru rahasia dewa kelas 3 yang berbakat. Tapi hanya dalam waktu 20 tahun saja, dia mampu menciptakan simbol api kesengsaraan nirvanik yang bahkan Shadow Overflow pun tidak mampu mengungkapnya. Benar-benar ada rahasia yang tersembunyi di tubuh Lin Ming. Namun, meskipun Suya berulang kali memberikan jaminan, kakak magang seniornya tidak mau mendengarkan semua ini. Saudari junior magang, kamu terobsesi dengan hantu. Saya tidak setuju Anda meminjamkan poin-poin ini. Mundur, bahkan jika Lin Ming benar-benar dapat menggunakan 20 simbol rahasia dewa itu untuk mendapatkan kembali poinnya, guru yang terhormat masih akan menghukum kami karena kami secara sewenang-wenang menggunakan poin yang dia berikan kepada kami untuk membeli akar roh bir putih untuk tujuan lain. Ini adalah kejahatan besar yang Anda lakukan. Saat kakak magang Suya berbicara, Lin Ming tiba-tiba tersenyum. Terima kasih Nona Suya, tapi pelelangan tombak emas valet ini belum berakhir, jadi pelelangan simbol rahasia dewa saya harus dilakukan setelah tombak emas valet. Tuan Song, apakah menurut Anda bisa mengaturnya untuk saya? Kata Lin Ming, berbalik ke arah Song Wen. Song Wen menyipitkan matanya saat dia melihat simbol rahasia ilahi di tangan Lin Ming. Meskipun dia bisa merasakan ada sesuatu yang luar biasa pada mereka, dia menganggap keseluruhan situasinya tidak masuk akal. Bahkan jika dia tahu tentang simbol api kesengsaraan nirvanik,
tidak peduli betapa simbol rahasia dewa baru Lin Ming yang menantang surga, mustahil untuk menjual 20 di antaranya dengan harga beberapa ratus juta poin. Bagaimanapun, itu hanyalah simbol rahasia dewa kelas 5. Adik Lin, Song Wen tampak malu. Dia takut Lin Ming terlalu percaya diri dengan kemampuannya dan telah menetapkan harga dasar untuk simbol rahasia ilahi terlalu tinggi. Jika tidak ada seorang pun yang menawarnya maka itu benar-benar lelucon. Lin Ming secara alami tahu apa yang dipikirkan Song Wen. Dia tersenyum dan berkata, Tuan Song, merasa lega karena saya tidak hanya melelang 20 simbol rahasia dewa ini. Saya juga melelang surat promes untuk mendapatkan lebih banyak. Saya bisa menjual ratusan bahkan ribuan. Siapapun yang mau membeli di muka, siapapun yang membayar. Saat Lin Ming berbicara, banyak penawar hampir jatuh dari kursi mereka. Surat promes. Beli terlebih dahulu. Untuk beberapa ratus juta poin hanya untuk membeli surat promes. Dia pikir dia siapa? Hanya orang bodoh yang mau membeli ini. Sejak lelang ini pertama kali dimulai, belum pernah ada yang mendengar tentang mengambil uang terlebih dahulu untuk membeli surat promes. Bab 1634, 1,99 miliar. Permintaan dan ketentuan berulang Lin Ming bahkan menyebabkan Song Wen mengerutkan kening. Ini adalah transaksi yang sangat besar dan banyak orang masih asing dengan nama Lin Ming. Bahkan di dunia seni rahasia dewa, Lin Ming bukanlah individu yang dikenal luas. Di luar itu, hampir tidak ada yang mengenalnya. Seorang junior yang berusia kurang dari 100 tahun dan yang hanya memiliki budidaya alam dewa ilahi sebenarnya ingin menjual surat promes terlebih dahulu, siapa yang akan percaya padanya? Lin Ming sama sekali tidak memiliki kredibilitas sama sekali. Dalam situasi ini, siapa yang akan membeli janji-janji kosong seorang junior seharga 700-800 juta atau bahkan 1 miliar poin? Suya, apa kamu mendengarnya? Dia ingin menjual beberapa surat promes, apakah Anda masih percaya padanya? Bagaimana dia akan melakukan itu? Mungkin saja Divine Runic Masters Guild bahkan tidak mengizinkan item lelang seperti itu di tahap lelang. Untuk menjual surat promes seharga 1 miliar poin, dia menganggap kita semua bodoh. Kakak magang senior Suya merasa bahwa Lin Ming sudah gila. Namun, Suya berusaha sekuat tenaga untuk menunjukkan ekspresi tenang. Jadi bagaimana jika itu adalah surat promes? Apakah Anda lupa bahwa ketika Lin Ming meminta untuk meminjam 800 juta poin dari Tanah Suci Bintang Ekstrim, kami masih tetap meminjamkan uang kepadanya. Itu sangat berbeda. Kami sudah mendapatkan simbol api kesengsaraan Nirvanic 2000 saat itu dan kami juga tahu siapa Lin Ming. Apakah menurut Anda pengaruh lain di sini tahu siapa Lin Ming? Jika poin begitu mudah diperoleh maka saya mungkin juga menulis surat promes sendiri dan menulis 10 harta roh Empyrean di atasnya dan melihat siapa yang akan membelinya. Setelah secara acak meminjamkan 1 miliar poin, tidak mengherankan kalau kakak magang senior Suya begitu gelisah. Faktanya, jantung Suya saat ini berdebar kencang seperti solo drum. Lin Ming sebenarnya berani menjual surat promes di lelang besar Divine Rune City. Ini benar-benar peristiwa yang belum pernah terjadi sebelumnya yang kemungkinan besar tidak akan ditiru di masa depan. Saat Suya tenggelam dalam pikirannya, dia merasakan tatapan sedingin es mendarat padanya, menyebabkan dia menggigil. Dia menoleh dan melihat bahwa orang yang memberinya tatapan dingin adalah Duke Full Moon. Saat ini, wajah Duke Full Moon muram dan dingin. Saat dia menatap Suya, tanda penghargaan dan keinginan sebelumnya di matanya telah menghilang dan digantikan oleh niat membunuh yang suram. Jika bukan karena Suya muncul entah dari mana, Lin Ming tidak akan memiliki kesempatan untuk bersaing memperebutkan tombak emas Valet bersamanya. Karena pelelangan untuk Valet Gold Spear sudah dimulai, pelelangan simbol rahasia ilahi Lin Ming belum dimulai. Belum diketahui apakah hal itu akan dilaksanakan atau tidak. Jika Lin Ming mengatakan bahwa dia akan menjual simbol rahasia ilahi itu seharga 1 miliar poin, siapa yang akan mempercayainya? Tanpa dukungan finansial yang tulus, Lin Ming tidak akan bisa secara acak meneriakkan berapapun harga yang dia inginkan. Jangankan Duke Full Moon yang menentang hal ini, bahkan Divine Runic Masters Guild pun tidak akan menyetujuinya. Ini adalah hal yang sangat tabu di rumah lelang. Tapi kebetulan saat ini Suya menawarkan untuk meminjamkan Lin Ming 1 miliar poin, memungkinkan dia untuk terus berkompetisi. Ini berarti Duke Full Moon harus mengeluarkan lebih banyak darah. Bagaimana mungkin Duke Full Moon tidak membenci Suya karena hal ini? Suya, betapa kejamnya kamu. Aku telah memperlakukanmu dengan sangat baik, namun kamu tetap melakukan ini padaku. Transmisi suara Arktik Duke Full Moon bergema di telinga Suya. Jantung Suya berdetak kencang. Dia diam-diam menjawab, saya meminta maaf sedalam-dalamnya Duke Full Moon. Saya menerima perintah bintang ekstrim yang memerintahkan saya untuk mendukung Lin Ming dengan segala yang saya bisa selama lelang ini. Saya tidak punya pilihan lain selain menurutinya. Respons Suya cepat. Dia mengemukakan alasan dan menyerahkan semua tanggung jawab ke Tanah Suci Bintang Ekstrim dan menunjukkan ekspresi yang tidak disengaja. Meskipun Duke Full Moon memiliki latar belakang yang dalam, dia masih tidak bisa berbuat apapun terhadap Tanah Suci Bintang Ekstrim. Kata-kata Suya membuat Duke Full Moon setengah percaya dan setengah ragu. Apakah nilai Lin Ming sudah meningkat sedemikian rupa? Dia diam-diam terbang kembali ke ruang VIP-nya. Ekspresi mengerikannya membuat takut Suster King, murid magang junior, membuatnya diam tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dia tahu bahwa Duke Full Moon saat ini sudah sangat marah. Dia bahkan bisa menyerang dan membunuh orang kapan saja.
Seperti ini, lelang Valet Gold Spear berlanjut. Suya dan Lin Ming mulai pindah kembali ke kamar mereka. Saat Lin Ming berbalik, Suya menatapnya dengan emosi yang dalam dan gemetar di matanya, suaranya lelah dan mempesona saat dia berkata dengan transmisi suara, Tuan Lin, untuk membantu Anda memenangkan tombak emas Valet ini, saya telah membayar harganya. Dalam darah, saya tidak hanya telah menyinggung Duke Full Moon tetapi saya bahkan harus takut akan kemungkinan hukuman dari ketua istana karena saya secara sewenang-wenang menggunakan dana yang dia berikan kepada kami untuk membeli akar roh bir putih. Di masa depan, kamu harus membalas budiku. Meskipun kata-kata Suya yang terdengar mencurigakan, Lin Ming tahu bahwa apa yang dia katakan itu benar. Bahkan Lin Ming berpikir bahwa Suya terlalu ceroboh dalam membantunya. Kedua harga yang harus dia bayar ini memang berat. Namun, meskipun Suya telah membuat taruhan besar, kebenarannya adalah dia tidak tahu bahwa Lin Ming tidak berniat membeli tombak emas Valet sejak awal. Dia hanya melakukan ini untuk mengelabui Duke Full Moon. Memikirkan hal ini, Lin Ming dengan canggung mengusap hidungnya. Mau tak mau dia bertanya-tanya, apa yang akan Suya katakan begitu dia menyadari hal ini. Namun, dengan masuknya aktor baru seperti Suya, dia bisa terus meneriakkan harga berapapun yang dia inginkan. Ini juga berarti Duke Full Moon akan berpikir dia benar-benar ingin memenangkan tombak ini. Suya akan kembali, tapi kakak magang seniornya belum berniat melakukannya. Lin Ming melihat kulit kakak magang senior Suya yang semakin buruk dan berkata, teman ini, kamu tidak perlu khawatir tentang masalah ini. Anda hanya perlu berpura-pura seolah-olah Anda bersedia meminjamkan saya 1 miliar poin sehingga tidak ada yang mempertanyakan apakah saya dapat terus bersaing untuk Valet Gold Spear ini. Jika surat promes saya tidak laku maka nanti Anda tidak perlu meminjamkan apapun kepada saya. Pada saat itu, persekutuan Master Rahasia Ilahi hanya akan menghukumku dan bukan kamu. Pemikiran Lin Ming tentang masalah ini sangat jelas. Ketika kakak magang Suya mendengar ini, dia terkejut. Dia memandang Lin Ming dengan terkejut. Memang benar, selama mereka hanya memberi isyarat untuk meminjamkan poin maka itu akan baik-baik saja. Seperti ini, tidak ada yang akan mempertanyakan apakah Lin Ming memiliki cukup poin dan risiko yang tersisa akan diambil olehnya. Jika Lin Ming tidak mampu membayar poinnya nanti maka mereka bisa mengabaikannya begitu saja. Satu-satunya kerugian bagi mereka adalah reputasi mereka. Meskipun saudara magang senior Suya tidak percaya bahwa surat promes Lin Ming bisa dijual dengan harga yang sangat tinggi, dia tidak meragukan keterampilan Lin Ming. Kehilangan sedikit reputasi untuk memenangkan Lin Ming, itu sangat berharga. Memikirkan hal ini, dia mengangguk dan setuju untuk meminjamkan Lin Ming 1 miliar poin. Melihat kakak magang Suya mempertimbangkan situasi berulang kali sebelum mengangguk, Lin Ming merasa itu agak lucu. Dia tidak berpikir bahwa sesuatu yang kecil seperti lelang tombak emas Valet ini akan benar-benar menimbulkan keributan sebesar itu. Tapi karena permainannya sudah dimulai, sayang sekali jika tidak mengakhirinya. Dengan begitu banyak aktor yang bergabung dalam drama ini, bukankah akan menghina penampilan luar biasa mereka jika dia tidak merusak keuangan Duke Full Moon secara menyeluruh. Jadi, sebelum Lin Ming kembali ke kamar pribadinya, dia bertanya kepada juru lelang Song Wen. Tuan Song, apakah sekarang giliran saya yang mengajukan penawaran? Song Wen tertegun sejenak sebelum mengangguk. Karena pertanyaan Duke Full Moon tadi, lelang Valet Gold Spear untuk sementara dihentikan. Tapi sekarang Sir Lin telah meminjam 1 miliar poin, Anda tentu memiliki kualifikasi untuk melanjutkan penawaran. Besar, Lin Ming samar-samar tersenyum. Dia melihat ke arah Duke Full Moon dan berkata, Duke Full Moon, karena Anda baru saja menaikkan tawaran sebesar 200 juta, izinkan saya mengucapkan terima kasih dan menaikkan tawaran sebesar 200 juta lagi, 1,8 miliar. Suara Lin Ming ringan. Dia berbicara seolah-olah 1,8 miliar poin ini hanyalah setetes air baginya. Ungkapkan rasa terima kasihnya. Dia menaikkan tawarannya sebesar 200 juta lagi. Nada ini bisa memperburuk seseorang hingga mati. Jika seseorang tidak mengetahui situasi Lin Ming saat ini, mereka mungkin berpikir dia memiliki 10 miliar poin untuk dibelanjakan. Di ruang VIP, ketika Duke Full Moon mendengar suara Lin Ming, kulitnya menjadi gelap dan paru-parunya hampir meledak karena amarah. Meneriakkan tawaran baru baik-baik saja, tapi Lin Ming harus menggunakan nada acuh tak acuh seperti dia tidak peduli sama sekali. Dalam hal ini, Duke Full Moon tidak bisa membandingkannya. Mustahil baginya untuk tetap tenang pada 1,8 miliar poin. Ini 200 juta poin lebih tinggi dari batas aslinya untuk Valet Gold Spear. Pada saat ini, semua penawar di arena melihat ke arah suite mewah tempat Duke Full Moon berada. Mereka menunggu untuk melihat apakah dia akan menaikkan tawaran atau menyerah. Tamu tanda pagar 36 telah menawar 1,8 miliar. Apakah ada orang yang mau menawar harga lebih tinggi? Song Wen bertanya seperti biasa, memandang ke seluruh penonton. Meskipun dia bertanya kepada semua orang, kenyataannya pertanyaannya hanya untuk Duke Full Moon. Suaranya juga lebih terkendali. Sebenarnya, tidak perlu terdengar bergairah dan menimbulkan kegilaan, karena kemarahan Duke Full Moon telah tersulut dan dia tidak bisa lagi bergairah atau hingar-bingar. Duke Full Moon sangat marah hingga ususnya terpelintir di perutnya. Dia berharap bisa memotong Lin Ming menjadi potongan-potongan kecil. Dan saat ini, mau atau tidak, mustahil bagi Duke Full Moon untuk mundur. Ini bukan soal wajah atau harga diri, tapi karena dia benar-benar membutuhkan tombak emas Valet ini. 1,8 miliar, dan 20 juta. Duke Full Moon mengertakkan gigi.
Bahkan penambahan 10 juta saja sudah membuat hati Duke Full Moon meneteskan darah. Semua ini berkat Lin Ming. 1,82 miliar. Apakah ada tawaran yang lebih tinggi? Song Wen memandang ke arah kamar Lin Ming. Tanpa ragu, Lin Ming berkata dengan sikap acuh tak acuh, 1,99 miliar. Ketika harga baru Lin Ming meletus, apalagi Duke Full Moon, bahkan seluruh penonton arena dibiarkan gemetar di kursi mereka. Lin Ming mengajukan tawaran sebesar 1,99 miliar dan makna di baliknya sangat jelas. Banyak orang percaya Lin Ming memiliki 2 miliar poin pada awalnya, dan dengan Suya meminjamkannya 1 miliar, totalnya menjadi 3 miliar. Dengan pengurangan 1,01 miliar dari lelang pil kuno tanpa nama, ini berarti Lin Ming memiliki sisa 1,99 miliar. Dengan kata lain, Lin Ming mengajukan tawaran ini untuk mengatakan bahwa hanya ini yang dia miliki. Dia memberitahu Duke Full Moon bahwa jika Duke Full Moon memiliki sumber daya untuk mengatasi tawaran ini, maka barang itu adalah miliknya. Langkah ini cukup kejam. Banyak orang mengagumi keberanian dan keberanian Lin Ming. Jika rata-rata orang meminjam 1 miliar poin, mereka akan menjadi serakah dan takut jika tidak dapat mengembalikannya. Tapi untuk Lin Ming, dia menghabiskan miliaran poin pinjaman ini seolah-olah itu bukan uang. Bahkan 2 miliar poin kekayaan yang dia kumpulkan sebelumnya dibelanjakan secara cuma-cuma. Meneriakkan tawaran 1,99 miliar tanpa berkedip, siapa yang bisa menandingi keberanian ini? Hampir 2 miliar, ini luar biasa. Apakah Lin Ming ini orang gila atau tidak, dia akan menjadi terkenal hari ini. Biasanya, sungguh menakjubkan jika harta roh Empyrean dijual seharga 1 miliar poin. Sekarang satu dijual dengan harga 2 kali lipat. Jika itu adalah Empyrean yang membelinya, maka itu tidak akan menjadi masalah sama sekali. Namun dalam kebanyakan situasi, hanya Raja Dunia yang mau membeli harta roh Empyrean. Bagi Raja Dunia Agung yang membeli harta roh Empyrean, mereka hampir kehilangan seluruh asetnya karena membeli harta roh itu, apalagi 2 kali lipat harga normalnya. Bab 1635, Lelang Simbol Api Surgawi. Kakak Lin, kamu telah memberikan semua uang yang kamu miliki, tidakkah kamu takut lalat tidak akan mengikutimu? Xiao Moxian bertanya pada Lin Ming dengan transmisi suara esensi sejati. Dia tahu bahwa Lin Ming sedang mencoba untuk menipu Duke Full Moon, tapi karena Lin Ming telah mengajukan harga yang begitu tinggi sekarang, dia takut Duke Full Moon tidak akan menindaklanjuti tawaran lainnya. Jika demikian, Lin Ming akan memukul wajahnya sendiri. Lin Ming tertawa. Saya sebenarnya sedikit takut, tapi Duke Full Moon terlalu terobsesi untuk memenangkan tombak itu. Dia seharusnya tidak terlalu takut untuk menindaklanjutinya, 2 miliar, jika dibandingkan dengan 1,6 miliar yang bersedia dia bayarkan sebelumnya, hanya 400 juta lebih. Lin Ming percaya bahwa karena Duke Full Moon bersedia berteriak 1,6 miliar untuk membeli Valet Gold Spear, maka dia pasti memiliki kekayaan lebih dari 1,6 miliar. Dia pasti memiliki sumber daya untuk menindaklanjutinya dengan 2 miliar. Tapi sebelum ini, untuk membeli tombak itu dengan harga yang dia inginkan, Duke Full Moon bahkan tidak ragu untuk menyinggung Guildmaster Rahasia Ilahi. Ini membuktikan bahwa Duke Full Moon memiliki keinginan yang tak tertandingi terhadap tombak emas Valet. Mundur, bahkan dalam situasi terburuk di mana Duke Full Moon tidak lagi menawar, Lin Ming masih menganggapnya dapat diterima jika ia memenangkan Valet Gold Spear. Tombak ini memang bisa sangat berguna baginya dan Lin Ming bisa dengan cepat mendapatkan poin yang dibutuhkan untuk itu. 1,99 miliar, adakah yang mau mengajukan penawaran lebih tinggi? Lagu Wen berteriak, suaranya tetap tenang dan hiruk-pikuk, karena dia tidak perlu mengobarkan situasi tegang saat ini. Semua orang melihat ke arah VIP Suite Duke Full Moon, banyak dari mereka bersimpati padanya. Orang gila ini, Duke Full Moon mengepalkan tinjunya seolah sedang menghancurkan sesuatu di telapak tangannya. Seperti yang dipikirkan Lin Ming, total kekayaannya melebihi 2 miliar, tapi dia memiliki kegunaan lain untuk itu. Jika dia menghabiskan semuanya untuk tombak emas Valet maka dia akan benar-benar kehilangan segalanya. 1,99 miliar terjadi sekali. Song Wen mulai menghitung mundur. Bahkan Song Wen yang duniawi dan canggih benar-benar berpikir bahwa Lin Ming ingin membeli Valet Gold Spear. Sebenarnya, dia juga mendukung Lin Ming karena Lin Ming adalah bagian dari Divine Runic Masters Guild mereka. Namun sebagai juru lelang, dia harus mengikuti aturan dan memastikan setiap hitungan mundur berlangsung setidaknya selama 5 tarikan napas. 1,99 miliar terjadi 2 kali. Lagu Wen terdiam. Pada saat ini, suara muram terdengar dari kamar Duke Full Moon. 2 miliar. Saat meneriakkan harga ini, Duke Full Moon sepertinya telah menghabiskan sisa kekuatannya. Untuk tombak ini, dia benar-benar menghabiskan segalanya. Namun, jika membandingkan menghabiskan seluruh uangnya dengan kehilangan tombak emas Valet, kehilangan tombak emas Valet jelas merupakan serangan yang lebih besar terhadap Duke Full Moon. Dia bisa perlahan-lahan menabung kekayaannya tetapi jika dia gagal mendapatkan hasil terbaik yang dia bisa dalam uji coba terakhir, itu akan berdampak langsung pada kekuatan dan masa depan Duke Full Moon. Mendengar Duke Full Moon meneriakkan harga ini, Lin Ming menyeringai. Dalam pertempuran antara Lin Ming dan Duke Full Moon untuk melihat siapa yang bisa menipu yang lain, Lin Ming telah menang sepenuhnya. Ini bukan karena Lin Ming lebih pintar dari Duke Full Moon, tapi karena Lin Ming secara akurat meramalkan bahwa Duke Full Moon harus mendapatkan tombak emas Valet ini bagaimanapun caranya, sementara tidak memerlukan pil kuno tanpa nama.
Adapun Duke Full Moon, dia hanya tahu bahwa Lin Ming membutuhkan pil kuno tanpa nama, dia tidak tahu bahwa Lin Ming tidak tertarik memenangkan Valet Gold Spear. Dengan demikian, Duke Full Moon ditakdirkan menjadi orang yang ditipu dengan kejam oleh Lin Ming. Saat ini, suara seorang wanita bergema di telinga Lin Ming. Tuan Lin, dia benar-benar menawar 2 miliar. Jika Anda ingin menawar lebih jauh, saya dapat meminjamkan Anda beberapa poin lagi. Ini adalah transmisi suara Suya. Setelah Lin Ming mengungkapkan dirinya kepada publik, dia tidak mengaktifkan kembali formasi susunan isolasi di sekitar kamarnya, sehingga mudah bagi suara Suya untuk menembus ke dalam kamarnya. Lin Ming tersenyum. Tidak dibutuhkan. Saya tidak pernah berencana membeli Valet Gold Spear sejak awal, 2 miliar poin harus menjadi batasnya. Jika aku menawar lagi maka Full Moon mungkin akan menyerah. Setelah debu mereda, Lin Ming tidak perlu menyembunyikan apapun dari Suya. Dari awal hingga akhir, suaranya tetap tenang, seolah-olah dia tidak mengikuti lelang dramatis yang melibatkan 2 miliar poin tetapi hanya memainkan permainan angka kecil. Suya hampir tersedak dirinya sendiri saat mendengar jawaban Lin Ming. Setelah tertegun dalam jangka waktu yang lama, Suya yang biasanya anggun kehilangan sikapnya dan tergagap. Kamu mencoba menipu Duke Full Moon. Dia tidak berani percaya bahwa Lin Ming akan membuat gertakan 1,99 miliar poin hanya karena menipu seseorang. Bukankah dia takut Duke Full Moon tidak mengikutinya? Tapi, kenyataannya adalah Duke Full Moon telah jatuh cinta pada umpan dan telah dihancurkan sepenuhnya oleh Lin Ming. Selain itu, Suya juga merasa sedikit dirugikan. Dia telah menahan banyak tekanan untuk meminjamkan 1 miliar poin yang sebenarnya tidak dibutuhkan Lin Ming. Mendengar reaksi canggung Suya, Lin Ming terkekeh. Saya minta maaf Nona Suya. Saya tidak menyangka bahwa respons Duke Full Moon akan begitu kuat hingga dia benar-benar mencap saya sebagai manipulator penawaran dan bahkan melibatkan Anda dalam kekacauan ini. Tapi karena semuanya sudah terjadi, kupikir sebaiknya aku melanjutkannya sampai akhir. Saat Lin Ming berbicara, Suya benar-benar tertawa. Dia tidak tahu kenapa dia tertawa tapi dia terus tertawa untuk jangka waktu yang lama. Kemudian, dia mengedipkan matanya dan berkata, apakah ini dianggap kamu berhutang budi padaku? Lin Ming membeku. Jika Nona Suya membutuhkan bantuan di kemudian hari, maka saya pasti akan membantu selama saya mampu. Saat ini, Song Wen sudah menghitung sampai 3. Tombak emas Valet berhasil dimenangkan oleh Duke Full Moon. Mendengar Song Wen mengumumkan berakhirnya pelelangan, Duke Full Moon menghela nafas lega, merasa lemas di sekujur tubuhnya. Ini adalah pembelian yang melibatkan sejumlah besar kekayaannya. Namun pada akhirnya, dialah yang menang. Dia dengan gemetar berdiri, perlahan berjalan menuju jendela dan melihat ke arah Lin Ming berada. Lin Ming sepertinya merasakan ini dan melihat ke arah Duke Full Moon. Berbeda satu sama lain, Duke Full Moon lah yang menjadi pemenangnya. Meskipun itu adalah kemenangan yang pahit dan sulit, dia tetaplah pemenangnya. Dia ingin untuk sementara waktu menekan rasa sakit di hatinya dan memasang pose kemenangan. Namun saat Duke Full Moon hampir bersiap untuk tersenyum, sentuhan senyuman membeku di wajahnya. Dia melihat Xiao Moxian muncul dari belakang Lin Ming. Dibandingkan dengan ekspresi yang relatif acuh tak acuh di wajah Lin Ming, Xiao Moxian terkikik seolah dia hampir tidak bisa menahan kegembiraannya. Kedua gigi taringnya yang berkilau, di bawah cahaya susunan sihir, berkilauan seperti berlian. Hal ini menyebabkan firasat buruk muncul dalam hati Duke Full Moon. Senyuman Xiao Moxian dipenuhi dengan ejekan yang tidak salah lagi, seolah-olah dia sedang menertawakan orang idiot. Kemudian, Duke Full Moon melihat bibir merah ceri Xiao Moxian bergerak saat dia mengucapkan kata-kata. Meskipun dia diam, namun dengan penglihatan Duke Full Moon dia bisa membaca bibirnya dengan jelas. Dia berkata, dasar lalat bodoh, selamat karena telah menghabiskan 2 miliar poin untuk item inferior dengan rune yang rusak. Jika Anda perlu memperbaiki pola dao surgawi di masa depan, maka Lin Ming kami pasti akan bersedia membantu Anda. Biayanya tidak terlalu mahal dan kami pastikan Anda puas dengan layanannya. Mendengarkan kata-kata ini, Duke Full Moon merasakan darahnya menggelegak di dalam dirinya. Pikirannya diliputi kebingungan saat dia hampir terjatuh. Cacat, Duke Full Moon tidak mempercayai kata-kata Xiao Moxian. Tombak emas Valet sudah dipastikan menjadi harta roh Empyrean. Bagaimana mungkin senjata yang dibesarkan oleh seorang Empyrean dengan begitu banyak waktu dan tenaga menjadi barang cacat? Namun, apakah kata-kata Xiao Moxian benar atau tidak, Duke Full Moon hampir menegaskan bahwa Lin Ming tidak pernah ingin membeli tombak emas Valet ini sejak awal. Dia baru saja ditipu. Menyadari hal ini, niat membunuh yang cemerlang muncul dari mata Duke Full Moon. Namun, berdiri tidak terlalu jauh dari Duke Full Moon yang semakin suram, Xiao Moxian tersenyum, sangat bahagia dan senang dengan dirinya sendiri. Lin Ming dengan enggan menarik tangan Xiao Moxian dan secara bersamaan mengaktifkan formasi susunan isolasi ruangan, memotong tatapan mematikan dari Raja Dunia Bulan Purnama. Dia menggunakan jarinya untuk mengetuk hidung Xiao Moxian, sambil bercanda berkata, kamu benar-benar terlalu kekanak-kanakan, apakah kamu tidak senang kecuali kamu menyuruhnya pergi? Ya, ini sudah cukup untuk saat ini. Awalnya dia adalah anjing gila dan sekarang dia telah ditingkatkan menjadi serigala gila. Meskipun kata-kata Lin Ming sepertinya sedang menegur Xiao Moxian, senyumnya jelas menunjukkan dia tidak takut dengan balas dendam Duke Full Moon. Di masa lalu ketika Lin Ming hanya sosok kecil di ranah Hautian, dia telah menyebabkan Xuan Wuji, penguasa wilayah Demon Laut Selatan, muntah darah karena marah.
Setelah itu ketika dia berada di alam penghancuran kehidupan dia menjadi sasaran Yang Yun. Bahkan ketika dia terbang ke alam ilahi, dia telah menghancurkan tangan Raja Dunia Agung Tian Mingzi di alam laut ilahi. Semua lawan yang disinggung Lin Ming di masa lalu jauh lebih kuat daripada sebelumnya. Dan, orang-orang ini perlahan-lahan dibunuh dengan menggunakan berbagai metode. Sekarang Lin Ming menghadapi Duke Full Moon yang dia tidak jauh lebih lemah darinya, dia tidak peduli sama sekali. Setelah diperingatkan oleh Lin Ming, Xiao Moxian hanya tertawa terbahak-bahak sekali lagi. Dia mendecakkan lidahnya dan berkata, "Hei, jika kita tidak memberitahu orang besar itu apa yang terjadi, lalu bagaimana dia akan marah pada kita? Kalau tidak, si idiot itu mungkin mengira dia mendapat untung di sini." Pelelangan berlanjut. Lin Ming menutup matanya dalam meditasi. Setelah ini, tidak ada item apapun yang dapat membangkitkan minatnya. Item lelang terakhir untuk putaran pertama acara lelang ini adalah satu set pedang terbang harta karun roh Empyrean. Harta roh Empyrean jarang ditemukan, dan satu set harta roh Empyrean yang lengkap bahkan lebih langka lagi. Set pedang terbang ini memiliki total 7 pedang dan dibeli dengan harga akhir 2,8 miliar oleh 3 raja besar dunia yang bekerja sama. Dibandingkan dengan tombak emas Valet, ini tidak jauh lebih mahal. Hal ini menyebabkan Duke Full Moon semakin marah atas apa yang terjadi. Seperti ini, lelang putaran pertama berakhir. Dari awal hingga akhir, kedua Empyrean itu tidak menawar apapun. Jelas bahwa tidak satu pun dari harta karun ini yang mampu membangkitkan minat mereka. Barang paling berharga dari putaran lelang pertama adalah harta dan pil roh Empyrean. Bahkan rangkaian pedang terbang terakhir itu tidak terlalu menggoda bagi seorang Empyrean. Yang paling diminati oleh seorang Empyrean adalah material langka dan berharga serta harta surgawi. Setelah putaran pertama lelang berakhir, Lin Ming menemukan Song Wen dan meminta agar ia menempatkan simbol api surgawi untuk dilelang. Untuk menjual surat promes, jika orang biasa yang menyarankan hal ini, Song Wen pasti sudah menyuruhnya pergi ke ujung dunia. Tapi Lin Ming berbeda. Dia memiliki status yang cukup besar di Divine Runic Masters Guild dan semua orang dapat melihat bahwa dia memiliki masa depan yang sangat cerah menantinya. Mungkin saja dia bahkan bisa menjadi presiden berikutnya dari Divine Runic Masters Guild. Terhadap orang seperti ini, Song Wen hanya bisa memberi mereka sedikit kelonggaran. Selain itu, simbol api surgawi yang dikemukakan Lin Ming diberitahu oleh beberapa master rahasia dewa, dan ketika sampai pada pola rahasia di dalamnya, mereka hanya bisa menghela nafas karena mereka tidak memahami banyak bagian darinya. Tanpa ragu, simbol api surgawi yang diambil Lin Ming sangat luar biasa. Setelah menggabungkan semua ini bersama-sama, Song Wen akhirnya dengan enggan setuju untuk mengizinkan Lin Ming melelang 10 simbol api surgawi yang sudah jadi. Jika harga akhir melebihi 40 juta maka dia akan mengizinkan Lin Ming melelang surat promes. Hal ini untuk menghindari semua orang membuat lelucon tentang pelelangan Divine Rune City. Dan Song Wen punya satu syarat terakhir. Artinya, surat promes tidak boleh memiliki harga dasar. Dengan kata lain, harga dasar harus nol. Bab 1636 tes. Untuk mendapatkan harga dasar nol pada surat promes, kenyataannya Divine Rune City tidak menginginkan keburukan terkait. Arti umumnya adalah semua transaksi lelang ini sepenuhnya bersifat sukarela. Harga dasar akan ditetapkan nol dan siapapun yang ingin menawar dapat menawar apapun yang mereka inginkan dan rumah lelang kota Divine Rune tidak akan bertanggung jawab atas masalah ini. Meskipun lelang kota Divine Rune tidak mempublikasikan pelelangan, surat promes dan tidak berniat melakukannya, mereka masih memperjelas secara eksplisit bahwa pelelangan surat promes tidak akan terjadi jika 10 api surgawi Lin Ming simbol terjual kurang dari 40 juta. Meski begitu, kabar lelang ini masih menyebar ke seluruh kota. Terlebih lagi, berita ini menyebar dengan sangat cepat. Banyak seniman bela diri dan banyak pengaruh mengetahui bahwa lelang kota Divine Rune, yang terkenal di seluruh jalan Asura bagian dalam karena menjual apapun selama seseorang punya uang, sebenarnya menjual surat promes. Terlebih lagi, yang membuat orang tercengang adalah bahwa orang yang menjual surat promes ini adalah seorang junior di alam dewa ilahi yang berusia kurang dari 100 tahun. Dan, junior ranah dewa ilahi ini juga tidak memiliki pengaruh besar yang mendukungnya. Dia hanyalah seorang penyendiri, dan meskipun dikatakan ada seorang guru luar biasa yang berdiri di belakangnya, guru ini tidak pernah muncul. Dia tampaknya telah menghasilkan simbol rahasia dewa yang misterius dan sangat terkenal di dunia seni rahasia dewa. Namun di luar komunitas kecil ini, belum ada seorang pun yang pernah mendengar tentang dia. Jika junior seperti itu menulis surat promes dan menjualnya, maka orang lain pasti akan mengatakan bahwa siapapun yang membeli surat promes ini adalah orang bodoh. Jika seseorang bisa menjual janji-janji kosong di lelang maka mereka juga akan melakukan hal yang sama. Mereka dapat menuliskan surat promes untuk 10 harta roh Empyrean, 10 pil dewa transenden, atau bahkan 100 simbol rahasia dewa kelas 7, dan apakah mereka dapat menjual surat ini seharga 10 miliar poin. Banyak kolega lain di industri lelang menunggu untuk tertawa atas biaya rumah lelang Divine Rune City. Bisnis rumah lelang sangat kompetitif. Semakin banyak transaksi yang dilakukan sebuah rumah lelang, semakin tinggi harga jual barang tersebut, maka semakin banyak klien dan penawar yang dapat mereka tarik. Klien selalu ingin pergi ke rumah lelang yang akan melelang barang mereka dengan harga setinggi mungkin. Ada banyak rumah lelang yang bisa menemukan pembeli tetapi tidak bisa menemukan sumber barangnya.
Rumah lelang Divine Rune City sangat bereputasi dan bahkan jika rumah lelang lain bekerja sama dan menyewa sejumlah manipulator tawaran, mereka masih tidak dapat menghilangkan monopoli tangan besi yang dimiliki rumah lelang Divine Rune City atas bisnis lelang. Dan sekarang, rumah lelang lainnya sedang menunggu rumah lelang kota Divine Rune gagal. Namun, tidak peduli apa beritanya atau berapa banyak orang yang menunggu untuk melihat kegagalan besar ini terjadi, lelang putaran kedua dimulai tepat waktu. Kali ini, ada lebih banyak penawar yang hadir. Banyak orang mendengar tentang penjualan surat promes dan ingin ikut serta dalam pengalaman baru ini. Lin Ming dan Xiao Moxian sudah memasuki arena lelang sebelumnya. Saat mereka hendak memasuki kamar pribadi mereka, Lin Ming bisa merasakan cahaya dingin yang cepat dan keras menyerang mereka. Lin Ming menoleh untuk melihat Duke Full Moon muncul seperti hantu pendendam di jendela kamar VIP-nya. Cahaya di dalam kamarnya gelap, menyebabkan Duke Full Moon terlihat sangat suram dan seram. Lalat bodoh ini juga datang lebih awal. Tapi dia sudah bangkrut jadi apa gunanya berekspresi. Xiao Moxian mencibir bibirnya, berbicara dengan nada meremehkan. Lin Ming samar-samar tersenyum. Dia juga mewakili sektenya untuk membeli barang, jadi kemungkinan besar dia masih memiliki banyak poin. Lin Ming tidak peduli dengan Duke Full Moon dan langsung pergi ke kamar pribadinya. Saat dia terbang ke langit, banyak orang melihat ke arahnya. Saat ini, Lin Ming sudah menjadi terkenal. Saat ini, jika dia bisa menjual simbol api surgawi setidaknya dengan harga 40 juta maka dia akan mampu mencapai prestasi luar biasa dalam menjual surat promes. Tetapi jika dia menjual simbol api surgawi dengan harga kurang dari 40 juta, dia akan menjadi bahan lelucon. Item pertama di lelang putaran kedua adalah 10 rune Dewa Tingkat Hitam Zenith. Rune Dewa Tingkat Hitam Zenith adalah bahan yang diperlukan untuk membuat simbol rahasia Dewa kelas 7. Bahkan ada beberapa simbol rahasia Dewa kelas 6 puncak yang membutuhkan rune Dewa Tingkat Hitam Puncak. Dengan demikian, 10 rune Dewa Tingkat Hitam Zenith ini sangat diminati. Pada akhirnya, mereka dibeli oleh Master Rahasia Dewa kelas 6 di ruang VIP. Setelah itu, segala macam barang berbeda dijual. Pada lelang ke-6, Song Wen dengan tenang mengeluarkan sebuah kotak giok. Setelah membukanya, seseorang dapat melihat 10 kertas simbol tipis dan tipis di dalamnya. Ini adalah simbol api surgawi Lin Ming. Selama putaran lelang sebelumnya, Lin Ming telah mengeluarkan simbol api surgawi 1 kali, sehingga banyak orang dapat mengenali 10 kertas simbol ini. Itu di sini. Haha, untuk menjual surat promes, saya datang hari ini hanya untuk menonton acara ini. Dia menjadi gila setelah terlalu memikirkan uang, untuk berpikir dia benar-benar berani menjual surat promes. Semua kata-kata ini datang dari mata-mata yang dikirim dari rumah lelang lain di bagian dalam Jalan Asura. Sekarang mereka berbaur dengan kerumunan penawar dan misi mereka adalah mengumpulkan informasi sebanyak mungkin agar nantinya bisa mempropagandakan masalah konyol ini. Terhadap orang-orang di bawah panggung yang memiliki niat buruk, Song Wen mengabaikan mereka semua. Dia dengan acuh tak acuh berkata, hadirin sekalian, ini adalah simbol rahasia Dewa kelas 5, simbol api surgawi yang dihasilkan oleh talenta muda dan sedang naik daun dari persatuan Master Rahasia Ilahi saya. Dalam lelang putaran terakhir kalian semua melihat bahwa ini bukanlah simbol api surgawi biasa. Simbol api surgawi ini telah mengalami banyak perbaikan dan efeknya jauh lebih unggul dari biasanya. Untuk 10 simbol api surgawi ini, harga dasarnya adalah 20 juta poin dan setiap kenaikan tidak boleh lebih rendah dari 1 juta poin. Song Wen dengan ringan mengucapkan kata-kata yang tidak memiliki kekuatan persuasif sama sekali. Master Rahasia Dewa yang muda dan sedang naik daun, banyak peningkatan, efek yang jauh lebih unggul dari biasanya, semua kata-kata ini sepertinya tidak dapat dipercaya oleh penonton. Dan, hal yang paling tidak masuk akal adalah bahwa 10 simbol rahasia Dewa kelas 5 ini dijual dengan harga penipuan total 20 juta poin. Simbol rahasia Dewa kelas 5 biasanya dijual dengan harga puluhan ribu, dan membeli 10 di antaranya seharga 1 juta poin sudah merupakan kerugian yang luar biasa. Namun, Song Wen mencantumkan harga dasar 10 simbol rahasia dewa ini 20 kali lipat dari harga konyol itu. Menyiapkan tawaran awal seperti itu hanyalah sebuah harapan mati. Banyak orang yang ingin melihat orang idiot mana yang akan menawar ini. Namun, Song Wen tidak memulai pelelangan. Sebaliknya, dia menekan beberapa tombol pada tahap lelang dan dengan suara gemuruh yang keras, seluruh tahap lelang terbelah saat tanah tenggelam. Di saat yang sama, sebuah altar hitam besar perlahan muncul dari tanah. Altar hitam ini adalah formasi susunan. Kegunaannya adalah untuk menguji berbagai karakteristik, kekuatan, dan atribut simbol rahasia dewa. Di rumah lelang kota Divine Rune, terkadang ada simbol rahasia dewa khusus yang dijual. Pada saat ini, simbol rahasia ketuhanan ini perlu diuji untuk menunjukkan berbagai aspek simbol rahasia ketuhanan. Dengan suara gerindra yang kuat, formasi susunan diaktifkan. Seluruh altar diselimuti cahaya putih berkilauan. Seorang lelaki tua gemuk dengan janggut putih tertawa terbahak-bahak saat dia melompat ke altar. Orang tua ini tidak lain adalah teman lama Lin Ming, Old Sui. Pada lelang ini, Lin Ming secara khusus meminta Old Sui untuk menguji simbol rahasia dewa. Bab 1637, Simbol Api Surgawi. Kemunculan Old Sui langsung menarik perhatian semua orang yang hadir. Siapa orang tua itu? Sebagian besar penonton tidak tahu siapa Old Sui. Dia adalah penatua Sui dari Divine Runic Masters Guild, Master Rahasia Dewa kelas 6.
Reputasi Master Rahasia Dewa kelas 6 tidak tercela. Agar Master Rahasia Dewa kelas 6 menguji simbol Rahasia Dewa kelas 5, ini membuat semua orang menunggu hasilnya dengan mata terbelalak. Meskipun mereka tidak tahu apakah simbol Rahasia Dewa kelas 5 ini bisa terjual puluhan juta poin, jika Lin Ming berani mengeluarkannya dalam pelelangan ini maka simbol itu pasti spektakuler. Pada titik ini, Song Wen mengeluarkan kristal jiwa dan meletakkannya di mata formasi susunan pengujian. Pada saat itu juga, cahaya cemerlang di sekitar altar menjadi lebih berkobar, memancar ke dunia seperti kolom cahaya cepat berlalu, tersebar kemana-mana. Arena lelang sangat luas, tapi setelah formasi susunan di panggung lelang diaktifkan, cahaya menyilaukan menutupi seluruh arena aula lelang. Ini adalah susunan sihir ilusi raksasa. Setelah dimulai, setiap orang di arena aula lelang akan jatuh ke dalam susunan sihir ilusi dan akan sulit membedakan antara kenyataan dan ilusi. Ledakan, pemandangan di depan semua orang tiba-tiba berubah. Apa yang menarik perhatian semua orang adalah lautan dedaunan hijau tak berujung yang membentang hingga cakrawala terjauh. Mereka dikelilingi oleh rerumputan lebat yang menyentuh pinggang, luas dan tak terbatas. Setiap tamu di rumah lelang, termasuk mereka yang berada di kamar biasa dan suite VIP, langsung tiba di padang rumput kuno. Di sini, pemandangannya seperti Great Desolate yang tak ada habisnya yang membelah jalan Asura bagian dalam dan luar. Dan di dalam padang rumput ini, bumi mulai bergetar. Dari jauh, seseorang dapat melihat bentuk-bentuk besar muncul di cakrawala. Bentuk-bentuk ini seperti gunung ketika sosoknya yang samar-samar mengeras saat mendekat. Gemuruh-gemuruh-gemuruh. Saat monster raksasa ini mendekat, penonton menyadari bahwa mereka semua adalah binatang buas. Tubuh mereka seberat gunung. Setiap kali mereka melangkah maju, tanah akan bergetar seperti genderang yang ditabuh. Sangat mengerikan. Itu adalah binatang kristal biru tua. Saya mendengar bahwa dua regu dewa surgawi dari tanah suci teratai biru binasa, dan kemungkinan besar mereka bertemu dengan binatang kristal biru tua. Binatang laut yang jatuh. Binatang petir mistik. Itu adalah gagak Phoenix emas. Itu adalah variasi dewa binatang yang telah ada sejak zaman kuno dan dikatakan mampu bersaing dengan Raja Dunia Agung dan memancarkan esensi sejati api surgawi. Ketika setiap binatang buas muncul, mereka segera diidentifikasi oleh penonton. Dengan setiap makhluk baru yang datang, penonton menjadi semakin pucat. Semua binatang buas ini ditemukan di Great Desolate. Khususnya, Golden Phoenix Crow raksasa yang sayapnya menutupi separuh langit. Saat penonton melihat binatang ini, kulit mereka menjadi semakin jelek. Meskipun semua orang sangat menyadari bahwa binatang buas ini hanyalah hantu yang dihasilkan dalam susunan sihir ilusi, masing-masing binatang hantu ini memiliki kekuatan yang luar biasa. Setiap penawar dapat dengan jelas melihat aura binatang buas tersebut. Mereka dapat menilai bahwa binatang buas ini bukanlah palsu. Sebaliknya, dengan mengandalkan simulasi akurat dari formasi susunan skala besar, kekuatan pertahanan dari binatang buas ini hampir sama dengan kenyataan. Elder Sue, tolong uji simbol rahasia dewa. Song Wen sedikit terkejut ketika dia melihat tetua Sue melangkah maju untuk menguji simbol rahasia dewa. Untuk meminta master rahasia ilahi seperti Penatua Sue untuk menguji ciptaannya secara pribadi, Lin Ming harus percaya diri dengan karyanya. Elder Sue mengangguk dan dengan senang hati mengambil simbol rahasia ilahi dari Lin Ming yang sudah terbang turun dari kamarnya. Dia bertanya, sebelum ujian dimulai, apakah ada instruksi khusus yang perlu Anda sampaikan kepada saya? Lin Ming berpikir sejenak dan berkata, selama ujian sebaiknya berhati-hati. Ketika masukan daya mencapai rune kecil ke 2320, tingkatkan aliran energi. Efeknya akan jauh lebih baik. Rune kecil ke 2320. Penatua Sue terkejut. Setelah jeda singkat dia mengangguk. Berdiri di samping, corak Song Wen segera berubah. Meskipun dia sendiri tidak mengerti cara menggambar simbol rahasia dewa, dia masih menjadi presiden organisasi perdagangan pil rahasia. Bahkan jika dia belum pernah makan daging babi sebelumnya, dia masih tahu bagaimana babi berlari. Dia telah melihat simbol rahasia dewa kelas 6 sebelumnya, dan rata-rata simbol rahasia dewa kelas 6 puncak akan memiliki sekitar 1.500 rune kecil, namun simbol rahasia dewa kelas 5 ini memiliki lebih dari 2.000 rune kecil. Tampaknya simbol api surgawi ini layak untuk dinantikan. Namun, mata-mata yang datang dari rumah lelang lain, selama mereka mengerti sedikit pun tentang seni rahasia dewa, terkejut dengan kata-kata Lin Ming. Bayangan luapan mengerutkan kening. Bocah ini, simbol rahasia dewa yang dia buat selalu sangat konyol. Saya ingin melihat baik-baik dan melihat seperti apa efek yang dimiliki simbol rahasia dewa dengan begitu banyak rune kecil. Menilai-nilai simbol rahasia dewa, terutama simbol rahasia dewa yang luar biasa, adalah proses yang sangat rumit dan memberatkan. Rata-rata orang hanya mengetahui apakah simbol rahasia dewa itu kuat atau lemah, dan itu hanya dengan melihat nilainya. Tapi ketika melihat simbol rahasia dewa yang sangat menakjubkan yang memiliki efek khusus, meskipun tingkat simbol rahasia dewa itu penting, itu bukanlah faktor yang paling penting. Alasan Penatua Sue setuju untuk membantu Lin Ming dan menguji simbol rahasia ilahinya adalah simbol api kesengsaraan nirvanik yang sangat istimewa yang diproduksi Lin Ming sebelumnya. Dia ingin melihat apa yang istimewa dari simbol rahasia dewa baru ini. Seperti seorang penghibur yang mempersiapkan pertunjukannya, Penatua Sue mulai mengeluarkan segala macam alat sulap aneh dan cakram arai di depan semua orang. Salah satu alat ajaib tersebut adalah satu set sarung tangan hitam, dirajut dengan benang sutra misterius.
Saya akan mulai. Penatua Sue mengangguk ke arah Lin Ming. Ketika Song Wen mendengar ini, dia menggambar beberapa lingkaran di udara. Kemudian, riak mulai muncul di kehampaan. Gelembung tebal dan kental mengelilingi semua orang, menutupi bagian dalamnya. Alasannya adalah selalu ada risiko yang timbul saat menguji simbol rahasia dewa. Sebagai juru lelang di sini, Song Wen harus meminimalkan semua kemungkinan terjadinya kecelakaan. Setelah semua persiapan selesai, Penatua Sue tidak lagi peduli dengan yang lain. Dia benar-benar membenamkan pikirannya ke dalam simbol rahasia dewa kelas 5 di tangannya, dengan hati-hati mengisinya dengan energinya. Melihat dari samping, saat Lin Ming melihat Old Sue dengan sungguh-sungguh menguji simbol rahasia ilahi, dia merasa sedikit tidak yakin di dalam hatinya. Meskipun dia yakin dengan peningkatan simbol api surgawi yang dia ciptakan, kekuatan dan nilai sebenarnya dari simbol itu akan bergantung pada hasil sebenarnya dari tes ini. Mata semua orang terfokus pada tubuh Penatua Sue, semuanya menunggu dengan napas tertahan. Mereka semua sadar jika ujian ini bukan lelucon, maka mereka akan menjadi saksi lahirnya keajaiban. Saat Penatua Sue memasukkan energinya ke dalam simbol api surgawi yang ditingkatkan, kulitnya mulai berangsur-angsur menjadi lebih bermartabat seiring berjalannya waktu. Setelah sekian lama, sebenarnya tidak ada pergerakan dari simbol api surgawi. Shadow Overflow menyeringai dengan senyum sombong. Bocah bau, kali ini gilirannya menderita. Tapi senyuman sombong itu segera membeku di wajahnya. Dalam konsentrasi yang dalam, Penatua Sue menjentikkan jarinya ke simbol rahasia dewa, tampak seperti sedang menarik seutas tali. Kemudian, jejak api merah menyala keluar dari simbol rahasia dewa. Kekuatan api ini terbang di langit seperti burung phoenix, pemandangan indah di udara. Tiba-tiba, ruang di sekitarnya tampak menggelembung seperti air mendidih. Shadow Overflow merasa ada yang tidak beres. Pada saat ini, 5 binatang buas raksasa yang diciptakan Song Wen tiba-tiba mulai bergegas menuju Penatua Sue bersama-sama. Binatang kristal biru tua, binatang pemakan tulang, ini semua adalah binatang tingkat puncak Holy Lord, bahkan binatang yang mendekati Raja Dunia. Dengan gabungan beberapa binatang buas ini, bahkan Raja Dunia biasa pun akan merasa takut. Saat binatang buas mengamuk ke depan dengan liar, seluruh penonton bisa merasakan tekanan yang mengerikan. Bahkan jika mereka tahu binatang buas ini dibentuk oleh susunan sihir ilusi, aura mereka masih mengerikan. Ini juga merupakan keganasan formasi susunan rumah lelang. Formasi susunan ini bisa disebut sebagai susunan pengujian simulasi paling realistis di seluruh jalan Asura bagian dalam. Pada saat ini, cahaya cemerlang meledak dari mata Elder Sue. Simbol api surgawi di tangannya tiba-tiba tersebar. Dengan suara gemuruh yang keras, pilar api melesat ke langit, membentuk awan jamur saat lautan api melonjak ke segala arah. Saat seekor binatang buas menerobos ke tengah-tengah kobaran api ini, tiba-tiba ia mengeluarkan suara lolongan yang menyedihkan. Raungan kesakitan lainnya terdengar dari arah yang berbeda. Semua orang menoleh ke arah seruan ini. Saat mata mereka terfokus pada apa yang terjadi, yang mereka lihat hanyalah seberkas api yang melesat ke langit. Di bawah pengawasan semua orang, binatang buas yang tampak seolah-olah bisa merobek langit tenggelam dalam lautan api yang berkobar ini. Dengan kecepatan yang terlihat oleh mata, binatang buas ini perlahan-lahan hangus menjadi tumpukan kerangka. Orang-orang yang melihat menjadi panik. Untuk sesaat, seluruh arena dibiarkan sunyi, tanpa satu kata pun terucap. Satu-satunya suara yang terdengar hanyalah gelombang api yang berjatuhan di kejauhan. Bahkan bumi di bawahnya pun meleleh menjadi lava yang bersinar, berkilauan seperti logam. Itu seperti kiamat api surgawi yang turun dari atas. Mata Shadow Overflow hampir keluar dari rongganya. Bahkan seorang guru rahasia dewa kegelapan yang angkuh dan angkuh seperti dirinya, salah satu raksasa dunia gelap, terkejut dengan pemandangan ini. Apakah ini benar-benar kekuatan simbol api surgawi kelas 5 Lin Ming? Dia mengepalkan tangannya. Setelah keterkejutannya berlalu, gelombang kepahitan dan kecemburuan yang tak terduga memenuhi hatinya, dia takut bahkan simbol api surgawi kelas 6 pun mungkin tidak memiliki kekuatan seperti itu. Simbol api surgawi kelas 6 dihasilkan oleh Raja Dunia. Simbol rahasia dewa kelas 6 puncak adalah simbol yang diciptakan oleh Raja Dunia Agung dan dapat digunakan untuk melawan musuh Raja Dunia Agung. Xiao Moxian juga menggenggam erat tangannya, senyumannya seindah api. Gigi taringnya yang lucu berkilauan di bawah cahaya api yang berkobar. Dengan ini, semua kekhawatiran di hatinya lenyap, digantikan hanya dengan harga diri. Saat dia melihat Lin Ming dengan kedua matanya bersinar seperti bintang kecil. Setelah beberapa waktu, orang-orang yang terkejut mulai tenang kembali. Tapi, sebelum mereka bisa mengatakan apapun, teriakan burung phoenix yang memekakkan telinga memenuhi udara. Semua orang tercengang sekali lagi. Di atas mereka, langit tiba-tiba berubah mendung, meredup hingga menjadi bayangan. Mereka mendongak dan hampir berteriak. Persetan, Golden Phoenix Crow itu tidak bisa menahan diri untuk menunggu dan bergegas keluar. Melihat Golden Phoenix Crow menukik ke bawah, banyak orang memucat karena ketakutan. Kemudian, suara aneh lainnya menarik perhatian semua orang. Mereka melihat lautan api yang mengamuk yang menghanguskan kelima binatang buas itu hingga tidak berkobar lagi. Nyala api berkobar dengan liar, direvitalisasi dengan kehidupan baru saat mereka mulai menelan semua kekuatan api dari jarak 100 mil. Setiap pilar api menari seperti burung phoenix api di langit, kekuatannya luar biasa. Di dalam lautan merah yang dahsyat ini, simbol rahasia yang cemerlang bersinar seperti bintang dari tengah api yang bergolak.
Ini adalah simbol api surgawi kelas 5 yang baru saja digunakan. Simbol api surgawi benar-benar berubah. Ini, simbol api surgawi yang kuat ini, sebenarnya dapat mereformasi dirinya sendiri dan digunakan kembali. Pada saat ini, bahkan Penatua Sue yang bertanggung jawab atas ujian tersebut tidak dapat menahan diri untuk tidak berseru memuji. Bab 1638, simbol api terlahir kembali. Old Sue dapat dengan jelas merasakan bahwa simbol api surgawi yang baru direformasi mengandung kekuatan yang bahkan lebih mengerikan. Sebelum ini, Old Sue belum mendiskusikan masalah dengan Lin Ming sehingga dia tidak tahu revisi apa yang telah dilakukan Lin Ming terhadap simbol rahasia ilahi ini. Apa yang dia inginkan adalah merasakan kejutan yang menyenangkan selama tes ini, sehingga Old Sue setuju untuk memuji simbol api surgawi yang sama sekali asing ini. Old Sue awalnya melihat kekuatan ajaib dari simbol api surgawi ini dan berpikir ini adalah perubahan yang telah dilakukan Lin Ming. Dan dengan peningkatan kekuatannya yang tidak normal, mustahil untuk meningkatkan jumlah penggunaannya. Dia tidak pernah berpikir bahwa Lin Ming dapat memodifikasi dua aspek simbol rahasia ilahi, ini sangat tidak normal. Penonton di sekitarnya juga melihat simbol api surgawi terbentuk kembali di tangan Penatua Sue. Mereka tidak dapat merespons selama beberapa waktu. Di mata mereka, simbol rahasia dewa adalah barang sekali pakai. Adapun simbol rahasia dewa di tangan Penatua Sue, itu hanyalah sesuatu yang memiliki penampilan serupa. Misalnya, ada beberapa disk-array yang hanya sekali digunakan. Setelah cakram array ini digunakan, cakram tersebut tidak akan pecah tetapi semua yang ada di dalamnya akan hancur, hanya menyisakan hiasan saja. Saat semua orang memikirkan hal ini, dari ketinggian di langit, Golden Phoenix Crow dapat dengan jelas merasakan ancaman nyala api panas di bawahnya. Itu berbeda dari binatang buas lainnya, Golden Phoenix Crow ini adalah ahli dalam memanipulasi energi api. Dengan teriakan yang menolak mengakui inferioritas, sayap Golden Phoenix Crow meledak dalam nyala api saat ia meluncur ke bawah. Sue tua tertawa. Dia menuangkan energinya ke dalam simbol api surgawi yang baru saja mengalami kelahiran kembali nirwana, dengan cepat membangkitkan 2000 lebih rune kecil. Pada saat itu, simbol rahasia dewa memancarkan cahaya yang menyilaukan. Di bawah tatapan kaget semua orang, simbol api surgawi yang sudah digunakan menguap sekali lagi di lautan api yang berkobar setinggi 100 kaki. Di dalam api ini, sepertinya ada seekor burung phoenix yang terlahir kembali. Tubuhnya dikelilingi oleh api yang cukup panas untuk melelehkan emas ilahi, dan dengan teriakan yang menggema, ia menyapu ke arah gagak phoenix emas itu. Bang! Kedua burung dewa yang terbentuk dari kekuatan api yang ekstrim saling bertabrakan dengan keras, keduanya meninggalkan terowongan merah menyala di belakang mereka. Gelombang kejut yang sangat besar meletus dari tempat kedua burung dewa itu jatuh dan menyebar ke seluruh dunia. Setelah kejadian itu, gelombang api menghantam tanah, menciptakan tornado api yang dahsyat seperti naga merah yang melesat ke langit. Akhirnya, tabrakan antara Golden Phoenix Crow dan simbol api surgawi menjadi semakin intens, membentuk lautan api di sekitar mereka. Namun saat ini, dalam pertempuran sengit ini, simbol api surgawi mampu menelan kekuatan api dengan luar biasa, semakin lama semakin besar, menjadi semakin padat saat ia meneteskan lava dari tubuhnya. Dalam pertarungan yang semakin timpang, kekuatan api dengan cepat terkuras dan dimusnahkan dari tubuh Golden Phoenix Crow. Bang! Dengan ledakan keras lainnya, kekuatan api paling padat di sekitar simbol api surgawi terbentuk menjadi meteor menyala yang dengan kejam menabrak Golden Phoenix Crow. Golden Phoenix Crow adalah binatang burung ganas dengan atribut api, namun pada saat ini sebuah lubang menganga terbentuk di tubuhnya. Dengan teriakan yang dahsyat, ia mengepakkan sayapnya yang besar, menimbulkan badai saat ia terbang ke langit. Ketika semua orang melihat ini, mereka semua ketakutan. Golden Phoenix Crow dengan kekuatan yang sebanding dengan Raja Dunia sebenarnya terluka parah oleh simbol api surgawi kelas 5. Dengan kata lain, simbol api surgawi ini dapat mengancam kehidupan seorang Raja Dunia. Simbol api surgawi yang baru terlahir kembali dapat menampilkan kekuatan yang bahkan lebih besar dari yang pertama kali. Penatua Sue tercengang. Meskipun ia memiliki harapan besar untuk simbol api surgawi Lin Ming, harapan ini kini menjadi kejutan besar yang jauh melampaui imajinasinya. Dan faktanya, ketika Lin Ming menciptakan simbol api surgawi ini, dia telah menggunakan api nirwana Xiao Moxian, menggabungkan aturan nirwana Phoenix ke dalam simbol api surgawi itu sendiri. Setelah berkali-kali bereksperimen, dia akhirnya berhasil. Seekor burung phoenix melewati 9 nirwana, menjadi lebih kuat setelah masing-masing nirwana. Demikian pula, simbol api surgawi ini akan menjadi lebih kuat setelah digunakan. Tentu saja, peningkatan kekuatannya tidak mungkin sama menakutkannya dengan nirwana burung phoenix sejati. Untuk sementara waktu, seluruh arena lelang dibiarkan sunyi senyap. Mata semua orang terbuka lebar dan tenggorokan mereka bergerak-gerak. Benar-benar melupakan fakta menakjubkan bahwa simbol api surgawi kelas 5 puncak ini dapat melukai burung roh Raja Dunia dengan parah. Fakta bahwa itu dapat digunakan setidaknya 2 kali sudah lebih dari cukup untuk membuat semua orang tercengang. Terlebih lagi, penggunaan kedua bahkan lebih kuat dari yang pertama. Karena semua orang kehilangan kata-kata, saat ini nyala api melolong di langit sekali lagi saat mereka berkumpul. Garis Asura Heavenly Dao yang tak terhitung jumlahnya menari-nari di tengah api. Dalam beberapa saat, nyala api ini berubah menjadi simbol rahasia dewa. Simbol rahasia ilahi ini dengan ringan jatuh ke tangan Penatua Sue. Apa? Itu menyatu kembali. Bahkan ada yang ketiga kalinya.
Para penawar yang hadir semuanya adalah individu yang sangat berpengalaman. Namun, simbol api surgawi hari ini benar-benar melampaui pemahaman mereka, mengubah semua yang mereka ketahui. Hal ini menyebabkan pikiran mereka bergetar dan tidak bisa berkata-kata. Simbol api surgawi ini, berapa kali bisa digunakan? Banyak orang menyadari bahwa jika simbol api surgawi dapat direformasi untuk ketiga kalinya, maka mungkin simbol tersebut bahkan dapat direformasi untuk keempat atau kelima kalinya. Untuk sementara waktu, mata semua penonton terfokus pada Lin Ming. Penatua Sue menghela nafas berat dan berkata, "Hei bocah, jujurlah padaku, berapa kali simbol api surgawi ini dapat digunakan? Jangan bilang kalau itu lebih dari 10 atau bahkan puluhan kali." Penatua Sue bercanda, simbol api surgawi ini sangat berbeda dari simbol api kesengsaraan nirvanik, jumlah energi yang dikonsumsi terlalu besar. Jika itu bisa digunakan beberapa kali maka itu benar-benar menantang surga. Lin Ming berdiri di balkon kamarnya dan terkekeh, "Elder Sue, kamu terlalu dramatis di sini, bagaimana mungkin itu bisa digunakan berkali-kali? Simbol api surgawi yang saya buat berisi api nirwana Phoenix. Niat awal saya adalah meniru nirwana burung Phoenix dan menjadikannya terlahir kembali 9 kali di lautan api. Namun, sayang sekali kemampuanku terlalu kasar sehingga pada akhirnya aku hanya mampu mencapai 6 atau 7 kali. Jika seseorang yang tidak memahami seni rahasia dewa menggunakan simbol rahasia dewa ini maka mereka mungkin tidak dapat menggunakannya 6 atau 7 kali tetapi hanya 5 kali. Dan, menurut budidaya pengguna, setiap 1 atau 2 kali mereka menggunakannya, mereka harus mengisinya kembali dengan energi." Lin Ming menggelengkan kepalanya, seolah-olah dia merasa menyesal karena dia tidak bisa dengan sempurna memadukan aturan 9 nirwana burung Phoenix ke dalam simbol api surgawi. Namun, nada dan gerakan penyesalan Lin Ming membuat semua orang terdiam. Jika ini disebut keterampilan kasar lalu bagaimana mungkin ada orang yang masih bisa hidup? "Bocah bau, kamu menyebut kemampuanmu kasar sama saja dengan menamparkan wajahku." Old Sue memarahi dengan nada mengejek. Melihat Lin Ming dengan canggung terbatuk dan hendak meminta maaf, Sue tua melambaikan tangannya dan berkata, "Tidak apa-apa, aku tidak perlu kamu berpura-pura meminta maaf. Bicaralah dengan jujur, simbol api surgawi ini, setelah digunakan, apakah akan menjadi lebih kuat di lain waktu?" Apalagi Old Sue, semua penonton menyadari hal ini. Telinga semua orang terangkat saat mereka mencondongkan tubuh ke depan untuk mendengarkan Lin Ming. Lin Ming mengangguk. Ya, seperti burung Phoenix yang sedang melewati nirwananya, setiap kali simbol itu terlahir kembali, simbol itu akan semakin kuat. Pada penggunaan terakhir, potensi simbol api surgawi akan meningkat kurang dari 30%. Ini cukup untuk menyebabkan luka parah pada Raja Dunia tapi Raja Dunia Agung tidak akan terancam sama sekali. Lin Ming hanya menghasilkan simbol rahasia dewa kelas 5 puncak. Untuk melukai Raja Dunia hebat dengan parah, hal itu membutuhkan simbol rahasia dewa kelas 6. Dengan kekuatan Lin Ming saat ini, dia masih jauh dari mampu bersaing dengan Raja Dunia yang hebat. Setelah mendengarkan Lin Ming menjelaskan semua karakteristik berbeda dari simbol api surgawi, seluruh arena dibiarkan sunyi kecuali sesekali meneguk. Bahkan Song Wen yang telah melihat harta karun yang tak terhitung jumlahnya sebelumnya pun terkejut. Dia memandang ke arah Lin Ming dengan hormat di matanya. Dengan status dan usianya, dia belum pernah melihat ke arah junior dengan mata seperti ini sebelumnya. "Kakak magang junior, aku bodoh. Melihat kekuatan simbol api surgawi ini, akan sangat bermanfaat jika meminjamkan 1 miliar poin kepada Lin Ming. Mulutku terlalu serakah." Kakak magang senior Suya mencengkeram tinjunya saat dia pulih dari kebingungannya. Jika dia tidak mencegah Suya meminjamkan 1 miliar poin sekarang, maka dia akan memperoleh keuntungan besar dari investasi itu. Pada akhirnya, seluruh adegan peminjaman hanyalah sebuah akting. Meskipun Lin Ming tidak kehilangan apapun, itu tidak sama dengan jujur menempatkan taruhannya pada Lin Ming. Ketika kakak magang Suya memikirkan hal ini, dia menyesali keputusannya sampai ususnya membiru. Sebuah peluang langka ditempatkan tepat di depan mereka, namun dia tidak mampu memanfaatkannya. Mulai saat ini, kemungkinan besar Lin Ming akan mengandalkan ketenaran simbol api surgawi ini untuk menjadi lebih terkenal. Pada saat itu, ingin memenangkan hatinya akan jauh lebih sulit. Tidak masalah, meskipun itu hanya akting, Lin Ming berjanji akan membantuku. Suya tersenyum tipis, tidak menyalahkan kakak magang seniornya. Reaksi kakak magang seniornya sangat rasional dan merupakan hal yang seharusnya dilakukan. Ketika beberapa orang bersuka cita, yang lain putus asa. Di ruang VIP lainnya, kedua wajah Duke Full Moon dan Shadow Overflow sama hitamnya dengan dasar pot. Mereka menunggu untuk melihat Lin Ming membuat lelucon tentang dirinya sendiri, tapi akhirnya dia telah menciptakan keajaiban. Kekuatan simbol api surgawi ini jauh lebih besar daripada simbol api kesengsaraan nirvanik. Simbol rahasia dewa semacam ini, bagaimana bisa diubah sedemikian rupa? Duke Full Moon menggertakkan giginya. Di sampingnya, Shadow Overflow tetap diam. Apa yang ingin dikatakan? Apapun yang dia katakan saat ini hanyalah omong kosong belaka. Di dunia jalan Asura, sebenarnya ada simbol rahasia dewa kelas 5 yang mampu membangkitkan begitu banyak perhatian, ini jauh melampaui imajinasinya. Hanya dari kekuatannya saja, simbol rahasia dewa kelas 5 ini melampaui kekuatan simbol rahasia dewa kelas 6 secara umum. Lin Ming ini benar-benar orang aneh yang sangat berbakat dalam seni rahasia dewa. Setelah seluruh arena aula lelang terdiam selama setengah dupa, banyak orang mulai mengembangkan pikiran serakah.
Mereka semua sedang menunggu pelelangan simbol rahasia dewa dimulai. Harus diketahui bahwa jika simbol rahasia dewa kelas 5 memiliki kekuatan simbol rahasia dewa kelas 6, maka kekuatannya jauh melebihi simbol rahasia dewa kelas 6. Simbol rahasia dewa kelas 6 yang umum mengharuskan seseorang setidaknya menjadi raja dunia setengah langkah untuk menggunakannya. Dan untuk menunjukkan kekuatan penuhnya, seseorang harus menjadi raja dunia sejati. Tapi simbol rahasia dewa kelas 5 puncak berbeda. Dewa suci puncak bisa menunjukkan kekuatan terkuatnya. Dengan kata lain, simbol rahasia dewa semacam ini akan memberikan ibu kota bagi pusat kekuatan dewa suci untuk bertahan hidup di hadapan raja dunia. Jika musuh memiliki kekuatan yang mampu melukai seseorang dengan parah, bahkan jika kekuatan itu hanya dapat digunakan sekali dalam waktu singkat, orang tersebut harus mempertimbangkan dengan hati-hati apakah layak untuk terus menyerang. Perbedaan batasan simbol api surgawi menyebabkan nilainya meningkat beberapa kali lipat. Bab 1639, Keraguan. Pada saat ini, seluruh pelelangan menjadi hiruk-pikuk. Banyak orang mengulurkan leher mereka, menunggu penjualan simbol api surgawi dimulai. Kenapa ini belum dimulai? Saya harus membeli simbol api surgawi tidak peduli apapun hari ini. Seorang seniman bela diri puncak Holy Lord diam-diam bersumpah pada dirinya sendiri sambil menggenggam tinjunya. Dia memiliki musuh darah raja dunia setengah langkah. Jika dia memiliki simbol api surgawi maka dia akan memiliki modal untuk membalas dendam. Bukan hanya dia yang memiliki ide ini, tetapi banyak penonton lainnya. Pada saat ini, banyak orang yang pernah mengejek simbol api surgawi kelas 5 milik Lin Ming sebelumnya kini dengan tidak sabar menunggu untuk membeli salah satunya. Ada juga sekelompok orang lain yang berharap untuk membeli simbol rahasia dewa kelas 5 ini dan kemudian mengumpulkan tim peneliti untuk mengungkapnya. Jika mereka entah bagaimana bisa menemukan keberuntungan dan mengungkap rahasianya maka itu akan menghasilkan kekayaan yang sangat besar. Tentu saja, jika mereka mengetahui nasib yang menimpa Shadow Overflow, mereka mungkin tidak akan berpikiran seperti itu. Setiap orang mempunyai pemikiran yang berbeda-beda, namun tanpa kecuali mereka semua menantikan pelelangan simbol api surgawi, pandangan harapan dan keserakahan di mata mereka. Di saat yang sama, warna mata mereka yang mencurigakan dan mengejek telah berubah menjadi rasa hormat. Jalan Asura adalah dunia yang menghormati yang kuat. Jika seseorang menunjukkan kinerja yang cukup hebat, kinerja yang cukup mengejutkan, maka ia dapat memperoleh rasa hormat yang cukup. Ini adalah hukum yang paling adil. Song Wen senang melihat simbol rahasia dewa yang begitu kuat. Tapi, dia juga tidak melupakan apa tanggung jawabnya. Elder Sue, bisakah Anda menilai nilai simbol rahasia dewa kelas 5 Sir Lin Ming? Semua orang menjadi tenang, semua mata mereka terfokus pada Penatua Sue. Tidak peduli seberapa kuat simbol rahasia dewa kelas 5 ini, tujuan utama tes ini adalah untuk mengevaluasi harganya. Penatua Sue berpikir sejenak. Kemudian, dia perlahan berkata, potensinya sama dengan simbol rahasia dewa kelas 6, tapi ketika memperhitungkan kemampuannya untuk terlahir kembali serta persyaratan yang lebih rendah untuk penggunaan maksimal, nilainya jauh melebihi dewa kelas 6 yang normal, simbol rahasia beberapa lusin kali. Belum pernah ada kasus serupa sebelumnya sehingga sulit bagi saya untuk memberikan nilai akurat. Itu akan menjadi sesuatu yang harus ditentukan melalui pelelangan. Puluhan kali lipat dari simbol rahasia dewa kelas 6. Seseorang tersentak, suaranya bergetar. Jika ini benar maka banyak orang yang hadir tidak akan mampu membelinya. Lagu Wen tersenyum tipis. Dia mengalihkan pandangannya ke para penawar yang tidak sabar. Melihat hasrat yang kental di mata mereka, Song Wen sudah mulai merencanakan sebelumnya. Dia memukul palu juru lelang di podium dan kemudian mengulurkan kata-katanya sambil berkata, Tuan Lin, organisasi perdagangan pil rahasia kami akan membeli 10 simbol api surgawi Anda. Soal harga, bisa dibicarakan nanti. Saat Song Wen berbicara, seluruh aula arena tercengang. Bahkan Lin Ming terkejut. Dia berpikir bahwa Song Wen akan melanjutkan pelelangan 10 simbol api surgawi, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa Persatuan Master Rahasia Ilahi ingin membelinya sebagai gantinya. Apa maksudnya ini? Mungkinkah Persatuan Master Rahasia Ilahi ingin membeli simbol api surgawi ini untuk dipelajari dan dikumpulkan? Lin Ming tidak percaya bahwa Guild Master Rahasia Ilahi, dengan masternya yang tak terhitung jumlahnya, perlu menggunakan 10 simbol api surgawi ini untuk melawan kekuatan musuh. Apalagi tanpa lelang, sulit menentukan harga yang pantas. Bagaimanapun, ini adalah pertama kalinya simbol api surgawi semacam ini muncul sehingga tidak mungkin untuk menetapkan harga dasar, semuanya harus ditentukan oleh pasar. Tapi saat Song Wen selesai berbicara, aula arena benar-benar meledak dalam kemarahan. Apakah kamu bercanda dengan kami? Kamu menyuruh kami menonton adegan ini selama setengah hari dan sekarang kamu tidak menjualnya. Dasar bajingan, aku akan membeli simbol api surgawi apapun yang terjadi, jadi apa maksud dari persekutuan master rahasia ilahimu yang membeli sesuatu? Anda menyuruh kami menonton pertunjukan ini dan pada akhirnya menemukan trik-trik ini, seolah-olah Anda mengira kami adalah monyet. Banyak seniman bela diri yang hadir adalah orang-orang yang putus asa. Setelah terpana oleh kata-kata Song Wen, mereka menjadi sangat marah. Seniman bela diri sering kali memiliki temperamen yang pendek dan meledak-ledak. Begitu Song Wen kehilangan kendali atas adegan itu, ini bukan lelucon. Namun, Song Wen tetap tenang dan tenang saat menghadapi adegan ini. Dia tersenyum tipis dan berkata, mohon bersabar semuanya.
Saya tidak mengatakan bahwa tidak akan ada yang terjual, hanya saja 10 simbol rahasia dewa yang sudah jadi ini tidak akan dijual. Bukankah kita sudah mengatakan bahwa akan ada penjualan surat promes? Itu dapat ditukar dengan simbol api surgawi yang ditingkatkan yang diproduksi oleh Lin Ming. Jika ada di antara Anda yang ingin membeli di muka maka Anda dapat mengajukan penawaran selama pelelangan untuk mereka. Apa, lelang surat promes akan dimulai seperti ini? Banyak dari mereka yang hadir merasa sangat marah, merasa seolah-olah seluruh darah mereka mengalir deras ke kepala mereka. Simbol rahasia dewa yang lengkap tidak akan dijual tetapi surat promes akan dijual. Mereka semua memiliki dorongan untuk bergegas ke tahap pelelangan dan meninju wajah Song Wen. Namun, ini adalah pasar penjual dan hanya ada satu tempat untuk membeli simbol rahasia dewa ini, tidak di tempat lain. Bahkan jika Divine Runic Masters Guild memainkan trik kotor ini dan hanya menjual surat promes, semua orang hanya bisa memakan ketidakpuasan mereka. Melihat reaksi penonton, hati Xiao Moxian bersemi gembira. Hehe, lihatlah orang-orang sombong yang berani meremehkan kakakku Lin. Sekarang tidak ada lagi yang bisa dijual kepada mereka dan mereka hanya dapat membayar di muka sebelum menerima apapun. Ini terasa luar biasa. Melihat ekspresi kesal semua orang, Xiao Moxian tidak bisa menahan diri untuk sedikit menertawakannya. Dan berdiri di dekat Xiao Moxian, Lin Ming secara alami tidak memiliki pemikiran main-main ini. Sebaliknya, dia melihat ke arah Song Wen, mencoba mencari tahu apa niatnya. Semakin dia berpikir, semakin banyak Lin Ming tidak bisa tidak memuji dalam hatinya. Ini benar-benar langkah yang terampil. Jika 10 simbol api surgawi yang lengkap itu terjual di awal, maka karena jumlahnya terlalu sedikit, orang yang membelinya sebagian besar adalah seniman bela diri puncak Holy Lord. Orang-orang ini akan membelinya untuk keperluan pribadi. Karena kekayaannya tidak banyak, maka harganya pun tidak terlalu mahal. Dan begitu mereka membelinya, ini akan menetapkan perkiraan harga dasar untuk simbol api surgawi Lin Ming. Setelah itu, akan sulit bagi lelang surat promes simbol api surgawi untuk melampaui harga ini. Pasalnya, dalam hati setiap orang, membeli produk jadi pasti lebih mahal. Sedangkan untuk menjual surat promes akan lebih murah. Bagaimanapun, ini adalah risiko yang harus dibayar untuk surat promes. Dengan demikian, penjualan 10 simbol rahasia dewa yang lengkap ini pasti akan mempengaruhi lelang surat promes. Begitu perkiraan harga terbentuk di benak setiap orang, mustahil menjual dengan harga setinggi langit. Harus diketahui bahwa surat promes ini akan menjadi bagian terbesar dari pendapatan Lin Ming, dan menghadapi situasi seperti itu akan menyebabkan dia sangat menderita. Sebaliknya, jika surat promes yang dijual terlebih dahulu dan bukan yang sudah jadi, maka surat promes tersebut akan terjual dengan harga yang mahal. Inilah yang disebut strategi pemasaran kelaparan. Meskipun ini masalah sederhana, Lin Ming bisa merasakan betapa licik dan cerdasnya keputusan Song Wen. Tidak heran jika Persatuan Master Rahasia Ilahi mengizinkan Song Wen, seseorang yang bukan ahli rahasia suci dan juga memiliki kultivasi rendah, untuk menjadi presiden organisasi perdagangan pil rahasia. Semuanya, mari kita mulai pelelangan surat promes Sir Lin. Surat promes ini akan dijamin dengan reputasi Divine Runic Masters Guild saya. Tuan Lin, berapa banyak simbol api surgawi yang ingin Anda jual sebelumnya? Song Wen tersenyum licik saat menghadapi Lin Ming. Menghadapi pandangan menghina dari kerumunan, Song Wen menutup mata terhadap mereka semua, dan bahkan menjadi lebih percaya diri pada dirinya sendiri. Tujuan utama dari pameran harta karun ini adalah untuk mendapatkan uang. Sebagai presiden organisasi perdagangan pil rahasia, dia harus menempatkan tugas menghasilkan uang sebagai prioritas utamanya. Adapun orang lain yang meremehkannya dan mengutuknya di dalam hati, dia tidak peduli sama sekali. Lin Ming menyipitkan matanya. Dia memikirkan jumlah untuk saat ini dan kemudian berkata kepada Song Wen, pertama, jual 500. Saya akan menempatkan tanda jiwa pada simbol rahasia dewa sebagai janji hutang dan ketika saatnya tiba orang tersebut dapat menukar simbol rahasia dewa ini dengan barang yang dijanjikan. Suara Lin Ming tidak keras, tapi kata-katanya menyebar ke semua orang yang hadir. 500 surat promes. Semua orang tercengang. Berapa banyak poin ini? Bajingan ini, bukankah dia mendapatkan poin dengan mudah? Terlebih lagi, jika ini menyangkut 500 surat promes, maka harga akhirnya akan mencapai ratusan juta dan miliaran poin. Hal ini menyebabkan banyak orang hampir pingsan karena marah. Jika Lin Ming mengatakan kata-kata ini belum lama ini maka dia akan disebut idiot oleh semua orang. Namun situasi saat ini berbeda. Setelah melalui formasi susunan pengujian, semua orang dapat melihat betapa kuatnya simbol api surgawi kelas 5 ini. Simbol api surgawi kelas 5 mampu melukai binatang buas tingkat raja dunia dengan parah. Jika benda seperti itu ditempatkan di medan perang dan digunakan secara massal. Memikirkan hal ini, beberapa orang mulai mengeluarkan keringat dingin. Simbol rahasia dewa yang sangat kuat, jika suatu pengaruh memiliki barang-barang ini maka itu pasti akan menjadi senjata yang dapat mengubah gelombang perang. Dan hal yang paling penting adalah simbol api surgawi kelas 5 ini harus digenggam di tangan mereka benar-benar tidak bisa membiarkan pasukan musuh mendapatkannya. Banyak orang menyadari hal ini. Tapi, dengan transaksi sebesar itu dan juga hanya membeli surat promes, banyak orang yang kurang percaya diri untuk menawarnya. Bagaimana jika nanti mereka tidak bisa menguangkannya? Ini bukanlah jumlah yang kecil. Bahkan Tanah Suci Empyrean harus memikirkan perdagangan grosir besar-besaran ini.
Ketika semua orang merasa lemah hati dan bimbang antara menawar atau tidak, seorang lelaki tua berjubah hitam terbang keluar seperti hantu dari kamar VIP. Jubah panjangnya tertinggal di belakangnya saat dia terbang tinggi ke langit di atas aula arena. Seluruh tubuhnya tertutup kabut hitam tebal, menyembunyikan penampilannya. Dia adalah bayangan melimpah. Penampilan Shadow Overflow menyebabkan Lin Ming mengerutkan kening. Meskipun dia tidak tahu siapa Shadow Overflow, dia tahu bahwa orang ini adalah orang tua yang selalu mengikuti di belakang Duke Full Moon dan sangat memusuhi dia. Penampilan Shadow Overflow menarik perhatian semua orang. Di balik jubah hitamnya yang tebal, bibir Shadow Overflow bergerak. Tenggorokannya yang serak mulai mengeluarkan kata-kata, saya mengakui bahwa kekuatan simbol api surgawi ini tidak ada bandingannya. Tapi karena ini adalah transaksi besar-besaran yang tidak memiliki barang asli dan hanya surat promes, saya curiga, apakah simbol api surgawi ini berasal dari tangan Anda? Kata-kata Shadow Overflow sangat kuat dan mengancam. Saat dia melihat Lin Ming, udara di antara mereka menjadi dingin. Ketika hal ini dikatakan, banyak penawar mengerutkan kening. Mereka juga memiliki keraguan di dalam hati mereka. Sebenarnya, banyak dari mereka juga memikirkan hal ini. Mereka berpikir bahwa simbol-simbol api surgawi ini tidak digambar oleh Lin Ming tetapi diperolehnya dari suatu alam mistik, atau, mungkin simbol-simbol itu diwariskan dan hanya ada 10 simbol ini dan tidak ada yang lain. Jika demikian, maka surat promes yang ditulis oleh Lin Ming hanyalah potongan kertas bekas. Adapun jaminan dari Divine Runic Masters Guild, lalu apa? Sebenarnya, apa yang sebenarnya Shadow Overflow katakan adalah dia merasa seluruh situasi ini sulit diterima. Seorang junior muda seperti Lin Ming benar-benar telah menghancurkannya ketika menyangkut seni rahasia dewa. Shadow Overflow tidak hanya memikirkan hal ini, tetapi banyak orang yang ahli dalam seni rahasia dewa merasa sulit untuk percaya bahwa Lin Ming dapat memiliki pencapaian seperti itu dalam seni rahasia dewa. Itu sungguh tidak masuk akal. Munculnya pria berjubah hitam tidak mengejutkan Lin Ming. Bahkan jika pria berjubah hitam itu tidak muncul, akan ada orang lain yang berdiri untuk menanyainya. Untuk menjual surat promes di panggung rumah lelang kota Divine Rune, dan dengan jumlah yang bahkan akan membuat tanah suci Empyrean terhenti, ini bukanlah perkara mudah sama sekali. Perwakilan dari pengaruh besar akan hancur jika mereka ditipu. Lin Ming pindah. Pakaiannya berkibar saat ia terbang di udara dan jatuh di atas panggung pelelangan. Dia sedikit tersenyum dan berkata, karena kamu memiliki keraguan, bagaimana kalau aku menggambarnya di depan penonton? Bab 1640, terkena. Begitu Lin Ming menyelesaikan kata-katanya, bibir Shadow Overflow bergerak-gerak, dia tidak mengira Lin Ming akan menyarankan hal seperti itu. Saran semacam ini hanyalah menjadi lebih berani daripada surga. Ketika seorang master rahasia dewa membuat simbol rahasia dewa, mereka biasanya melakukannya di lingkungan yang damai di ruang rahasia dewa. Meski begitu, tingkat kegagalannya cukup besar. Selain itu, simbol api surgawi yang ditingkatkan ini memiliki lebih dari 2000 rune kecil, kerumitan dalam menggambarnya melampaui sebagian besar simbol rahasia dewa kelas 6. Di bawah pengawasan penonton, apa yang akan dilakukan Lin Ming jika dia gagal? Jika pola pikirnya buruk maka dia akan panik setelah kegagalan pertama. Selain itu, untuk menyusun simbol api surgawi yang rumit itu akan memerlukan sejumlah besar kekuatan jiwa Lin Ming. Bahkan jika Master Rahasia Dewa kelas 5 puncak mencoba, mereka mungkin hanya bisa mencobanya sekali. Jika gagal, mereka harus menunggu beberapa jam untuk percobaan kedua, dan tingkat keberhasilan akan turun lebih rendah lagi. Dalam situasi seperti ini, tidak ada Master Rahasia Dewa yang akan mencoba menggambar simbol Rahasia Dewa yang mencapai batas keterampilan mereka di depan banyak orang. Hanya ada satu penjelasan untuk ini, dan itu adalah Lin Ming telah mencapai puncak kepercayaan diri dalam keterampilan seni rahasia ilahi. Jika Shadow Overflow bisa memikirkan hal ini, begitu pula para Master Rahasia Dewa lainnya yang hadir di antara penonton. Semuanya takut dengan kata-kata Lin Ming. Dia terlalu percaya diri. Bukankah dia takut gagal? Sepertinya simbol api surgawi ini, benar-benar dibuat oleh bocah ini. Shadow Overflow mau tidak mau menerima pukulan terhadap kepercayaan dirinya. Tapi, dia tidak berpikir bahwa Lin Ming akan berani menyombongkan diri pada saat seperti itu. Tapi tiba-tiba, wajah Shadow Overflow yang awalnya suram dan jompo tiba-tiba terangkat dengan senyuman aneh. Tersembunyi di balik bayang-bayang jubah hitamnya, matanya mulai bersinar dengan cahaya cemerlang. Meskipun mungkin benar kamu yang membuat simbol rahasia dewa itu, kamu masih terlalu muda dan terlalu sombong dan tidak tahan orang lain mempertanyakanmu. Namun, apa yang tidak Anda ketahui adalah bahwa sebagai Master Rahasia Dewa ke-8 Puncak, saya memiliki metode khusus untuk mengamati dan meniru teknik Master Rahasia Dewa lainnya. Jika kamu membuat simbol rahasia dewa di hadapanku maka itu sama dengan mengungkapkan semua rahasiamu kepadaku. Memikirkan hal ini, keserakahan di mata Shadow Overflow menjadi semakin tebal. Ketika seorang Master Rahasia Dewa yang normal membuat simbol rahasia dewa, mereka akan selalu mengungkapkan beberapa rahasia. Dan untuk rahasia-rahasia ini, meskipun para Master Rahasia Dewa Ortodoks mungkin tidak dapat membedakan apapun, jika rahasia itu dilihat oleh Master Rahasia Dewa ke-8, rahasia-rahasia itu akan jauh lebih mudah dipahami. Dan Shadow Overflow adalah seseorang yang sangat ahli dalam bidang ini. Secara khusus, Shadow Overflow telah mencoba mengungkap simbol api kesengsaraan Nirvanic Lin Ming sebelumnya.
Pada saat itu, Shadow Overflow telah memperoleh pemahaman menyeluruh tentang sistem rune kecil dan keseluruhan struktur simbol api kesengsaraan nirvanik. Satu-satunya pertanyaan yang membingungkannya adalah bagaimana cara menggabungkan hukum Asura Surgawi Dao. Sekarang, Shadow Overflow percaya dia akan dapat menemukan petunjuk untuk melakukan hal itu dengan menonton Lin Ming. Bahkan jika Lin Ming gagal, Shadow Overflow masih dapat melihat banyak hal. Selain itu, dia bahkan bisa menendang Lin Ming saat dia jatuh dan mengirim bocah nakal itu berguling dari tebing. Pada saat ini, di arena aula lelang, ada banyak master rahasia Dewa Kegelapan lainnya yang memiliki pemikiran yang sama dengan Shadow Overflow. Para master rahasia Dewa Kegelapan ini semuanya perlu membeli material sehingga mereka pasti tidak akan melewatkan lelang harta karun Divine Rune City. Tentu saja, mereka menyembunyikan statusnya sebelum masuk. Beberapa dari orang-orang ini bahkan pernah menjadi bagian dari tim Shadow Overflow yang mencoba meniru simbol api kesengsaraan nirvanik. Mereka semua memiliki pemikiran yang sama seperti Shadow Overflow di dalam hati mereka. Banyak dari mereka yang diam-diam merayakan acara ini. Pemuda berkepala banteng ini terlalu berdarah panas dan sombong, dia bahkan tidak bisa menahan beberapa hinaan. Berani membuat simbol rahasia dewa di depan umum, bagus. Sangat bagus. Haha, tuan yang mewariskan warisannya kepada bocah ini pasti merasa bodoh. Bocah ini ingin pamer dan bahkan menunjukkan keahliannya di depan semua orang, dia hanya menunggu kita mengungkap warisannya. Setelah kami mengetahui cara membuat simbol api surgawi ini, kami akan mengadakan lelang terbuka sendiri. Pada saat itu, uang tidak hanya akan mengalir tetapi masa depan kita tidak akan terbatas. Hahaha. Beberapa master rahasia dewa berpikir. Wajah mereka mulai memerah karena kegembiraan dan napas mereka menjadi cepat. Untuk sementara waktu, banyak master rahasia ilahi yang gelap mengulurkan benang samar kekuatan jiwa yang bertahan di sekitar Lin Ming. Kegilaan di hati mereka telah dipicu oleh Lin Ming dan mereka sangat menantikan penampilannya. Para master rahasia Dewa Kegelapan yang mendambakan simbol api surgawi kelas 5 puncak setidaknya harus berada di puncak kelas 5, dengan kata lain, puncak budidaya alam Dewa Suci. Beberapa dari mereka bahkan merupakan Raja Dunia. Orang-orang ini mengamati tindakan Lin Ming dengan teknik rahasia-rahasia ilahi gelap mereka. Mereka memancarkan persepsi jiwa mereka, memperhatikan setiap gerakannya. Ini adalah tindakan yang sangat tidak sopan tetapi tidak satupun dari mereka khawatir karena budidaya mereka jauh lebih tinggi dari Lin Ming, dan di samping teknik rahasia ilahi gelap mereka yang unik yang memata-matai orang lain, bahkan jika mereka memata-matai orang-orang dengan batas yang sama mereka tetap tidak akan ditemukan. Hehe, kalau kamu benar-benar bisa membuktikannya maka aku yakin kamu akan menghormati 500 surat promes itu. Saya tidak punya masalah dengan itu. Shadow Overflow menjilat bibirnya yang layu, meredam kegembiraan dan harapan di hatinya. Dia setuju Lin Ming membuktikan dirinya dengan menggambar simbol rahasia ilahi di depan semua orang. Kalau begitu cepatlah mulai. Banyak orang yang mendesak dari bawah tahap lelang. Banyak dari orang-orang ini adalah bagian dari penonton biasa yang berteriak murni karena ingin menyaksikan lahirnya keajaiban dengan mata kepala sendiri. Tapi, banyak dari mereka juga merupakan ahli rahasia Dewa Kegelapan yang tersembunyi di tengah kerumunan. Baiklah, Lin Ming dengan lesu meletakkan pena rahasia dewa serta cakram arai sederhana yang biasa digunakan untuk menggambar simbol rahasia dewa. Tapi, dia tidak segera mengeluarkan materi tersebut. Sebaliknya, dia berdiri di sana, tangannya di belakang punggung sambil tersenyum licik pada Shadow Overflow. Melihat mata Lin Ming padanya, Shadow Overflow merasakan jantungnya berdetak kencang. Dia tidak tahu kenapa, tapi mata Lin Ming sepertinya menembus dirinya, menyebabkan rasa dingin merambat di punggungnya. Apa yang kamu? Shadow Overflow melihat Lin Ming menatapnya selama beberapa saat dan sedikit tersendat. Dia mengerutkan kening, kenapa kamu tidak menggambar simbol api surgawi? Apakah kamu hanya menggertak selama ini? Dia sengaja membangkitkan Lin Ming, tapi bagaimana Lin Ming bisa jatuh cinta pada umpan ini? Lin Ming tiba-tiba tersenyum dan menatap wajah Shadow Overflow yang kabur. Setelah jeda yang lama, Lin Ming kemudian perlahan berkata, ya, saya percaya, saya tahu siapa Anda. Shadow Overflow tidak pernah membayangkan bahwa Lin Ming akan mengatakan kata-kata seperti itu. Tubuhnya bergetar dan dia hampir kehilangan keseimbangan saat dia melayang di udara. Alisnya berkerut. Dia berpura-pura tenang, saya tidak mengerti apa yang Anda bicarakan. Tidak apa-apa asalkan kamu tahu siapa dirimu, benar kan, Grandmaster Overflow? Lin Ming dengan tergesa-gesa berkata tanpa sedikit pun keraguan dalam suaranya. Bibirnya melengkung membentuk senyuman lucu. Dengan ini, seluruh penonton tercengang. Shadow Overflow telah menjadi terkenal beberapa tahun yang lalu dan jauh lebih terkenal daripada Lin Ming. Bahkan mereka yang bukan anggota dunia seni rahasia dewa pun tahu nama Shadow Overflow. Atau lebih tepatnya, mereka mengetahui keburukannya. Dia adalah karakter yang terkenal kejam, jahat dan keji, orang yang sangat menjijikkan. Dia tidak hanya meniru simbol rahasia dewa orang lain, tetapi karakternya juga buruk dan dia jahat dan kejam, pria yang haus darah dan penuh nafsu. Dia menjarah murid perempuan muda yang bangga dari sekte kecil untuk digunakan sebagai tungku hidupnya, dan membunuh puluhan juta manusia sebagai pengorbanan untuk menyempurnakan pita hantunya. Singkatnya, dia adalah seorang pria yang tunduk pada kejahatan apapun. Dikatakan juga dia mengumpulkan ribuan wanita yang bangga untuk mendirikan haremnya.
Kemanapun dia pergi, dia akan memiliki pasukan prajurit lapis baja emas yang mengikutinya serta puluhan pelayan menawan. Dia akan membuat naga banjir menarik keretanya dan kelopak bunga roh akan memercik ke tanah di depannya. Transportasi mewah ini seperti seorang kaisar ilahi yang bepergian ke luar negeri. Terhadap tipe orang seperti ini, banyak orang yang hanya merasakan cibiran. Warna kulit Shadow Overflow menjadi semakin jelek. Dia tidak tahu bagaimana Lin Ming menemukan identitasnya. Dia belum pernah bertemu Lin Ming secara terbuka, dan bahkan ketika mereka bertemu sebentar, dia telah menggunakan segala macam teknik misterius untuk menyembunyikan budidaya dan auranya. Dalam situasi ini, Lin Ming masih bisa mengenalinya. Mungkinkah dia telah merasakan teknik seni rahasia dewa miliknya? Bagaimana ini mungkin? Dia hanya seorang dewa ilahi dan juga manusia biasa, jadi bagaimana Lin Ming bisa menemukan akal sehatnya? Shadow Overflow tidak dapat mempercayai ini. Dan tebakannya benar, Lin Ming telah menemukan teknik seni rahasia ilahi gelap Shadow Overflow. Lin Ming mewarisi ingatan Torchriver. Torchriver bukanlah individu yang baik atau benar dan dia juga memiliki pemahaman tentang seni mata-mata dari Master Rahasia Dewa Kegelapan. Adapun Lin Ming, karena dia memiliki kekuatan jiwa yang kuat dan dia juga mengolah mantra hati kabut ilahi, dia memiliki perasaan yang sangat tajam. Dia bisa langsung menangkap indera mata-mata Shadow Overflow dan kemudian membandingkannya dengan ingatan Torchriver untuk memahami apa itu. Seorang Master Rahasia Dewa Kegelapan yang dia tidak bisa lihat budidayanya, mereka setidaknya harus berada di kelas 6 atau puncak kelas 6. Master Rahasia Dewa Kegelapan seperti itu memusuhi dia dan telah mengincarnya sejak awal pameran lelang. Ketika semua faktor ini digabungkan, Lin Ming tidak perlu menjadi seorang jenius untuk mengetahui bahwa Grandmaster Overflow lah yang telah mencoba dengan gegabah mengungkap simbol api kesengsaraan nirvaniknya dan sebagai hasilnya telah kehilangan beberapa ratus juta poin. Melihat Shadow Overflow terus beraksi pada saat ini, Lin Ming tersenyum dan berkata, Grandmaster Overflow, saya sudah banyak mendengar tentang nama besar Anda sebelumnya, tapi, saya harus minta maaf karena bertemu dengan Anda dalam keadaan seperti itu. Saya bertanya-tanya, apakah Anda sudah memperbaiki disk array yang Anda pecahkan ketika Anda mencoba mengungkap simbol api kesengsaraan nirvanik saya? Kata-kata Lin Ming cukup brutal, terutama untuk diucapkan di hadapan semua orang. Tidak peduli seberapa sabarnya Shadow Overflow, bahkan dia tidak bisa menahan rasa malu seperti itu. Kekalahan tim peneliti itu merupakan penderitaan abadi di hatinya. Bukan hanya hilangnya kekayaan tetapi yang lebih penting adalah hilangnya reputasinya dan berdampak pada kepercayaan dirinya. Dari lubuk jiwanya, dia berharap bisa menguliti Lin Ming hidup-hidup. Dan pada saat ini, semua Master Rahasia Dewa Kegelapan yang hadir merasakan firasat buruk muncul di hati mereka. Melihat situasinya menjadi buruk, mereka semua menarik perasaan mata-mata yang mereka berikan pada Lin Ming dan menahan aura mereka karena takut ketahuan. Tapi perubahan mendadak ini membuat Lin Ming tertawa. Dia berjalan maju beberapa langkah dan mengarahkan pandangannya ke seluruh penonton. Matanya berhenti di beberapa tempat sebelum dia perlahan berkata, saya bahkan belum mulai menggambar apapun jadi mengapa kalian semua mundur seperti ini? Tadi sepertinya ada, 19 indera, apakah ada yang terlewat? Saat Lin Ming berbicara, semua Master Rahasia Dewa Kegelapan di antara penonton merasakan jantung mereka berdetak kencang, keringat dingin terbentuk di punggung mereka. Mereka telah mengulurkan akal sehatnya untuk mengintip Lin Ming, namun akal sehatnya telah diperhatikan olehnya. Itu seperti beberapa pencuri memasuki sebuah rumah besar untuk mencuri beberapa barang. Bahkan jika mereka mencoba menutupi jejak mereka, masih ada petunjuk. Meskipun mereka tahu ada lebih dari selusin orang yang juga telah mengembangkan indera mereka tidak dapat memastikan apakah itu benar-benar angka yang tepat seperti 19. Cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.